Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dan menyajikan sebuah perdebatan yang sangat sengit. Data-data yang dipaparkan itu cukup mencerdaskan banyak orang, sehingga kalau ada muslim yang benar-benar memakai logika berpikirnya dengan baik, maka dia akan melihat dengan terang bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Ustadz ini modal ngeyel, bahkan termasuk ustadz yang hanya mencomot bagian-bagian dari ayat Alkitab lalu menafsirkannya seenaknya sendiri, bahkan apa yang disampaikannya. Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya teman-teman cerdas. Siapapun yang menyimak video ini, jangan skip, lihat, perhatikan baik-baik. Semoga Anda cerdas dan menemukan kebenaran dalam Yesus. Ini dia videonya teman-teman. Kamu dan saya tidak bicara soal masak-memasak. Kamu dan saya tidak bicara ya soal fashion. Kamu dan saya bicara soal hidup, mati, surga dan neraka. Dan di dalam persoalan hidup, mati, surga dan neraka tidak boleh ada yang disebarkan dengan kebohongan. Jangan bahas kepenyelipan dulu Pak Shalom. Teman-teman kita lempar ke teman muslim untuk menanggapi yang Bu Sofi tadi terkait bahwa ada semacam kesalahan kronologis menurut Bu Sofi kira seperti itu dari premis tentang Isa Al-Masih kok disebut di zaman Musa, kira seperti itu. Silakan ya teman-teman muslim, waktu Anda 5-7 menit ya. Begitu ya Pak Awi ya, silakan Oke, terima kasih moderator ya. Silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih. Sangat lega saya akhirnya bisa menampar orang-orang dengan kengawuran yang luar biasa. Tadi si Erben jelas menggunakan narasi Zakaria. Oke, di dalam Al-Qur'anul Karim, di Quran surat Maryam ayat 6 dan 7 dikatakan Zakaria punya anak yang bernama Yahya. Ya, di dalam Al-Qur'an jelas bernama Yahya dan hidup di masa itu Nabi Yahya. Oke. Nah, kalau kita korelasikan dengan data dari Yahudi, siapa yang disamakan? Kalau dari bahasa Yahudi, Nabi Yahya ini sama siapa sih Nabi di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ini? Kita bisa lihat. Nah, kalau kita cerdas orang-orang ini ya, yang pengawurannya sangat luar biasa, apakah Zakaria yang diceritakan nama Erben? Ini pertanyaan berikutnya. Ada yang namanya anaknya Yahya. Kalau kamu nggak bisa jawab, PPT kamu itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ya punya power tapi nggak ada poinnya. Kalau kata sebentar Pak Irfan, jangan dibantah dong. Matikan dulu waktunya. Pak Irfan tidak bisa. Jadi gini Pak Irfan sabar, moderator mengetahui hal ini. Pak Farhan, jangan memancing seperti itu. Lanjut ke substansi. Ya, tolong dijaga narasinya Bang Farhan. Enggak apa-apa. Lu suka-sukanya mancing emosi orang, lu jangan mancing emosi orang. Emang sarkas. Enggak apa-apa. Gini. Ya, nanti saya juga mencantik. Bahkan ada ya, tolong kita hargai moderator, nanti moderator yang tegur lah. Silakan moderator. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau sarkasme saya menyakitkan karena kebenaran memang kadang-kadang sakit. Lanjut. Masuk ke substansi Pak Farhan. Oke. Artinya ketika dia mengatakan Zakaria ini, saya akan kejar dengan pertanyaan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Maryam ayat 6 dan 7 jelas dikatakan Zakaria punya anak yang bernama Yahya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu menggunakan narasi yang menyerahkan, ini buat Sofiatul, yang menyerahkan Maryam adalah bapaknya yang bernama Imron atau Imran di dalam bahasa di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya tanyakan kepada kamu, di dalam Bible ada, Bible lo ya. Apakah ada nama bapaknya Maria ini? Kasih ayat di dalam Bible, ya. Jangan melantur kemana-mana. Kasih ayat di dalam Bible, nama bapaknya Maria yang menyerahkan kepada Zulkarnain. Jangan menggunakan narasi Quran, karena kamu menggunakan data yang kamu pakai untuk menuduh Al-Quran salah adalah dari Bible. Tunjukkan saya nama bapaknya Maria di dalam Bible Anda, di dalam perjanjian baru siapa namanya, ya. Sehingga Anda bisa membuat sebuah narasi yang menyerahkan seperti yang di dalam Al-Quran adalah bapaknya diserahkan kepada Zakaria. Pertanyaan itu buat Sofiatul. Ya, nama bapaknya Maria di dalam Bible Anda. Ya, Bible ya yang dikanonisasi. Buat Erben, tunjukkan saya bukti bahwa Zakaria yang kamu maksud punya anak yang bernama Yahya juga di dalam Bible kamu. Ya, karena saya membawa kitab suci. Kamu harus dari kitab suci juga. Jangan melantur kemana-mana. Kamu sama Farhan, Erben, nggak bisa kamu framing. Nah, paling penting semuanya. Ini karena saya rekam, mohon izin ya Pak Edo, saya rekam ini. Ya silakan Pak. Artinya di sini Jika Anda menggunakan narasi-narasi untuk mengatakan Nabi Isa alaihissalam hidup di zaman Nabi Musa dengan narasi bahwa
Ukhta Harun juga dengan narasi bahwa ada tokoh yang bernama Zakaria, katanya loh ya, katanya, karena belum terkonfirmasi tadi data. Saya malah jadi heran kalau kata itu kami sematkan ke dalam Al-Quran, tuduh Al-Quran Karim tidak sesuai dengan zamannya. Bagaimana dengan kata-kata Yesus anak Daud? Bagaimana dengan di dalam Lukas Elizabeth dikatakan anak Harun? Harus linier. Kalau kamu mau mengkomparasi, parameternya harus jelas. Kalau kamu tidak bisa melewati parameter yang kamu gunakan, is big bullshit namanya. Dan kamu Sofiatul, ya, narasi kamu sangat liar sekali, selalu sangat liar. Apakah seliar dengan kelakuan kamu? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silakan yang muslim yang lain. Kok bawa kelakuan apa? Ya, Kelakuan Bu Sofi, berlian, sebentar, Bu Sofi, sebentar. Enggak. Lu Ya, sama nanti- aku udah urusan personal nih, Pak. Jangan, sebentar Bu Sofi, sebentar Pak Farhan. Jadi teman-teman Kristen Gua fokus. tebas lu, Pak Farhan. Jangan, sabar. Silakan. Kalau kamu mampu dengan otakmu yang minim itu, silakan. Tolong. Farhan, ntar aku kejar. Ya, bagus putra. Teman-teman, Saya pikir Kelakuan liarmu itu ya. Kamu sabar Bu Sofi, sebentar kita utamakan substansi dan argumen, pemikiran. nggak bisa, Masih ada jangan waktu. ngomongnya seperti itu, Oke, Dok. Aku biarkan rasa publik ini yang bukan menilai. Pak Farhan lagi. Bu Sofi, biar Aku publik yang menilai. rasa saya tidak bisa Baik. menerima diskusi dengan orang seperti ini. Oke. Jawab pertanyaan Pak saya Farhan. aja nanti, Sofiatul. Pak Farhan. Jangan Cuy, Ya, Pak Farhan. saya tidak bisa. Bu, Mas Saya Fadri, tidak Bu Sofi bisa benar. berdialog dengan orang Ya. seperti kamu atau seperti Oke, saya minta maaf tadi kalau narasi saya. saya. Ini kan masih waktu muslim. Saya lebih Ini baik kan masih berdialog muslim. dengan Tristan daripada kamu. Sebentar Bu Sofi, oke Pak Farhan, ini reminder ya untuk Anda. Oke, Supaya oke. kondusif, mohon ya hal yang masuk ke pribadi Oke. atau non substantif jangan dibawa ke sini, silakan. Oke, Ada- saya minta maaf, ini waktunya masih muslim. Saya minta maaf kalau narasi itu membuat salah satu orang Ya, yang- lanjut Pak substansi. Oke, Oke. Pak, oke. Pertanyaan saya Oke, cuma ya. satu, ya, cuma satu tadi, Bang Edo, dan dia punya kewajiban jawab. Nama bapaknya Maria di dalam Bible-nya, karena dia menggunakan kata Imran itu dapat dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua buat si Erben, the big bullshit PPT, pokoknya selalu omong kosong. Saya- Saya saya- bertanya kepada kamu, apakah saya ada di dalam pastikan sebentar dong, ini waktu saya. Pertanyaannya Farhan udah nggak bagus tuh. Ini waktu saya dong. Ini waktu Iya, saya. Pak Farhan Pertanyaannya tolong juga nggak bagus. ini Enggak. gimana terakhir kalau Pak Farhan masih ke pribadi atau hanya tidak Enggak. 3 Dia- kali, Dok, hanya 1 kali kesempatan lagi lu harus keluar Oke. ya. Oke. Iya. Oke, Sebentar, saya teman-teman. tanya kepada si Erben, tunjukkan bukti Zakaria di dalam kamu yang kamu paparkan tadi di PPT kamu ada anak yang bernama Yahya, karena di Al-Quran Oke. itu harus linear di sana ya. Silakan saudara-saudara muslim saya yang lain. Saya tak lanjut menunggu jawabannya. Silakan. Oke, kamu menggali kuburanmu malam hari ini. Sabar dulu, Bang Tristan. Bentar, Pak Erben. Bang Tristan, silakan Bang Tristan. Oke, bentar ya. Satu-satu. Ya betul, satu kita mute dulu yang lain. Iya, 155. Begini Bu Sofi. 154, 155. Apa nih? Pak Ruslan diam dulu Pak Ruslan, mohon Tolong maaf. diam yang lain, tolong jawab Bang Tristan. Kita Ya. muslim dia nurut ya. Silakan. Itu kan di sana yas'alunaka. Berarti kan fi'il itu fi'il mudhari, present. Jadi kalau kita baca terjemahannya saja itu jadi repot ya. Misalkan ya di Matius 8 ayat 11. Saya perbandingan aja. Lalu datanglah orang-orang dari barat, timur, utara, selatan duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Makan dan minum dalam kerajaan surga. Apakah Yesus hidup di zaman Abraham? Kan enggak gitu. Pasti tata bahasa Yunani itu ada masa lalu, masa sekarang, masa depan, past tense, present, future. Nah kata mereka di situ kan ada ahli kitab ya, udah jelas yang itu. Kemudian masalah kata lausolibannakum ya Al-Araf 125. Solaba di situ diserap oleh bahasa Indonesia menjadi salib. Yang jadi masalah ke KBBI jadi palang kayu. Sejak kapan kamus bahasa Arab itu KBBI ini? KBBI itu adalah kamus bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Oke, para pemirsa sekalian yang di bawah, dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Sementara kata solaba atau subi, nasubi wa taroib misalkan di ayat 5 sampai 7, itu artinya adalah lemak di bawah tulang ekor gitu. Nah kata solaba yusolibu ya, solaba yusolibu di kitab Munawir juga dijelaskan di situ, atau di kitab-kitab lama di kamus Munjid atau lain sebagainya. Itu sudah jelaskan tadi, Harden, Stephen atau Oli extract matters gitu. Jadi bukan disalib di zaman Firaun ada salib kayak yang ada di gambar-gambar atau di film The Crucified atau The Crucifixion, bukan itu. Jadi maksudnya itu adalah misalkan penunggang kuda ini menyiksa saya dengan menusuk saya sehingga cairan di dalam tubuh saya habis dan saya pun mati. Itu maksud solabar di situ. Paham ya? Kalau nggak paham juga, saya makanya sejak awal saya tanya arti solabar apa. Ibu nggak bisa jawab. Kesian loh, katanya akademisi. Terima kasih. Oke, Bagus tuh Stan. sambil menunggu Bu Sofi dan Pak Bu Sofi. saya Bu Sofi. akan Bu Sofi tunjukkan dananya yang dibunuh di zaman Musa itu Isa dan Zakarianya, Bu. ya, oke. Oke, Bu Sambil Sofi. Bu Sofi dan Pak Farhan ini kita pendinginan dulu ya sesuai dengan
usulan dari salah seorang yang chat tadi. Jadi teman-teman mohon di subscribe ya channel-channel Kristen yang saat ini juga menyiarkan. Ada Urban Channel ini ya, kemudian ada Al Hayat Indonesia, ini channel kebanggaan kita. Teolog Kontekstual, nah pionir ya dalam dunia apologetika juga, Piong 77 Channel, ada We Are For Murtadin, kemudian ada Family in Christ Official, ada apa lagi, Deborah Channel, ada Buah Sulung punya Arion, Timothy Al-Awal, Arion. Christian Bodyguard, ada CAF Christian Apologetic Family, kemudian ada apa lagi, Warani ini juga bagus, ada ini nih Evan Farlok ya. Kalau Pak Awi apa Pak Awi? Yang punya Tristan tuh TMC Tristan Penunggang Muslim kuda Channel. aja, serah penunggang kuda. Penunggang Kuda. apa? Biasa aja, penunggang kuda aja. Sesuai gambar profilnya juga kan. Oh, banyak Pak. Pak, cari channel belum terkenal, baru-baru. Oh oke. Nanti yang sesuai gambarnya yang ada di icon YouTube. Apa Tristan? Pak Tristan? TMC Tristan Muslim Channel TMC. Muslim Channel. Yang Tristan udah punya channel ya? Saya subscribe deh ya. Oh ini nih saya subrek. Oh iya mantap. Ya live itu Jadi juga. jadi melalui forum ini kita dedikasikan diskusi kita ini untuk membantu teman-teman Kristen dan Islam di luar sana memahami yang berbeda, tetapi memahami perbedaan itu dari sumber yang terpercaya. Oke, Bu Sophie. Bukan, Ibu Sophie dulu. Bu Sophie. Aku minta 1 menit dong, teman-teman. Terima kasih ya moderator untuk aturannya. Jadi kita apapun itu nanti moderator yang tegur kalau yang salah. Kita Muslim diam aja sebelum waktunya. Silakan lanjut moderator. Tapi pertanyaan saya harap di Saya jawab pertanyaan Farhad ya. Ya, oke, jujur saja moderator sudah nggak catat karena sibuk memute kalian. Jadi kalian Sebentar. Ibu Sophie udah bisa, Bu, datai bahwa yang dibunuh di zaman Musa itu Aisyah dan palingnya nih, soalnya Enggak apa-apa, aku dulu aja, bentar ya, 1 menit. bahkan yang menyuruh membunuh Isa Al-Masih adalah Raja Daud ya, di dalam salah satu tafsir. Sebentar. Oke. Nanti kalau Ibu sudah dapat, baru nanti Farhan kita bungkus. Iya, jawab. Nama yang pertama pertanyaan saya, apa ayahnya Maria dari Bible Anda? Ya, ayah Maria dari Bible. Saya tunjukin ya. Saya sudah. Ada moderator, sabar Pak Charlie. Saya tunggu Ibu Sophie karena datanya Ibu Sophie yang harus menjadi acuannya. Ya, atau gini Tunggu, saja, Sophie, kan tunggu, ini Sophie. kan masih ronde pertama. Karena gini, saya menegaskan bahwa ini ya. Jadi Farhan ini sepertinya memang biasalah ini ya. Oke, waktu saya sudah mulai ya. Ya, kita berjalan. Jadi Ibu Sophie menyatakan bahwa di dalam hadis atau di kitabmu itu Isa dan Zakaria itu dibunuh. Bahkan tadi dikatakan yang menjuru membunuh itu Raja Daud dengan Musa. Di sini ada kekacauan sejarah. Zakaria yang mana? Itu tadi saya tanya, cuma Farhan kayaknya nggak dengar karena ada 2 Zakaria yang menonjol di Alkitab. Zakaria yang nabi itu ada di PL. Ini hidupnya. Dengarkan ya. Tapi Zakaria yang PB itu bukan nabi. Sedangkan yang dibunuh di situ dikatakan di zaman Musa itu adalah Isa dan Zakaria. Zakaria yang mana? Apakah Zakaria yang hidup di 520-518 sebelum Masehi ya? Atau Zakaria di PB yang hidup di kisaran 30-an atau abad pertama? Memang betul bahwa Zakaria PB ini, dia seorang imam ini, anaknya itu Yohanes Pembaptis, kalian sebut Yahya. Itu tidak masalah. Tapi masalahnya yang menjadi pertanyaannya tadi, ya kamu itu makanya dia ini kayak jantungan. Masalah yang saya bedah tadi membuktikan bahwa kitabmu itu ahistoris karena di zaman Musa Zakaria dan Isa dibunuh. Ini menjadi masalah. Ada di sini peristiwa ahistoris, bukan masalah Zakaria anaknya Yohanes. Bukan itu masalahnya. Bro Erben, aku minta waktu sebentar. Itu. Jadi Farhan udah paham ya? Paham nggak yang mau dibedah di sini datanya? Udah Pak Erben, biar paham nggak paham lanjutin biar Aku minta sebentar. Oke, silakan. Langsung Charlie. Oke, ya. Ini ya, aku tunjukin. Ini Sebentar Pak bukti. Charlie, sebentar Pak, saya pause waktunya. Ini saya perlu konfirmasi dari Muslim. Bapak berkenan 2 lawan 3 dulu. Boleh, baik, apa-apa. Begini. 10 lawan 2 enggak apa-apa, 10 lawan. Oke, enggak apa-apa. Ya, saya tunjukin. Silakan. Di dalam kitab Lukas ya, Lukas itu ada di sini tentang Zakaria, anaknya itu adalah Yohanes ya. Anaknya adalah Yohanes di dalam Lukas 1 ayat 15 ya, dari 13 ya. Ini Zakaria dari ayat 11. Maka apakah Zakaria
seorang malaikat Tuhan. Sorry, itu yang bocor siapa ya? Ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, yang disebut Yahya di dalam Islam. Seharusnya Anda lebih spesifik ya. Kalau di dalam kekristenan ada 31 orang bernama Zakaria, dan Anda harus tahu namanya Zakaria itu artinya apa ya. Arti nama Zakaria itu apa? Bani apa dia? Nah, Yohanes pun ada 5 orang bernama Yohanes dan 2 yang paling terkenal. Anda bisa membedakan nggak antara keduanya? Yang mana disebut Yahya ya? Sekarang kalau misalkan Anda tentang saya nambahin tadi tentang penyaliban Yesus ya. Ini di dalam traktat Sanhedrin, Talmud Babilonia ya. Ada satu perkataan di sini ya. Pada malam sebelum Paskah, Yesus disalibkan, ya, selama 40 hari sebelum eksekusi itu, seorang pemberita berteriak dan mengatakan, ya, dia akan disambiti, ya, dilempari batu karena mengajarkan sihir dan mengajarkan kepada Israel menghujat Allah, ya. Ini fakta yang diakui oleh orang Israel, ya. Nah, tentang nama orang tua Maria ya. Nama orang tua Maria di Lukas pasal 3 ya. Di sini saya tunjukin ya, ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, aku balik lagi. Aku nggak bisa share screen ya. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli ya. Kenapa disebut dianggap anak Eli ya? Eli ini bapaknya Maria ya. Nah, kenapa Ibu Sofi, udah siap Bu Sofi? Bentar, kenapa Yusuf disebut anak Eli, dianggap anak Eli? Karena dia menikahi anaknya Eliakim, ya. Anaknya Eliakim ini Maria, ya. Jadi dia karena menikahi anaknya dianggap anak, ya. Anda harus paham itu. Silakan lanjut. Oke, Ibu Saya Sofi. minta jawabannya dari Farhan. Itu nama Zakaria itu artinya apa? Bani apa dia? Hidup tahun berapa Masehi? Dan ya, Zakaria yang mana? Ya, dia bin apa dia? Golongan apa dia? Oke. Ibu Sofi, sudah dapat datanya, Bu? Ibu Sofi? Di tafsir At-Tabari. Bentar, aku belum ketemu. Bentar, tunggu Sadasa masuk. Di tafsir At-Tabari. Jadi gua mesti cari dulu nih linknya tafsir At-Tabari. Silakan, masih 1 menit 45 detik. Oke, silakan siapa mau ngomong. Tapi ini ya, Farhan. Saya tunggu data Ibu Sofi. Karena data yang saya tunjukkan, iya, itu menegaskan apa yang disampaikan Ibu Sofi. Jadi cuma sekarang kamu tadi nyambung di tengah, nggak nyambung. Jadi dor, rupanya kau tembak diri sendiri. Itu aja. Silakan Coach Eri, habiskan aja waktunya. Tunggu. Ya, jadi sekarang sudah. Tafsir Al-Bakari. Miss Adasa belum masuk. Tunggu Miss Adasa dulu. Oke. Nanti sabar ya. Nanti kita akan ikat. Aku lanjut dulu. Bisa ini tolong timer. Kalau share screen apa? Kalau mau kita bacakan saja biar cepat. Enggak, aku tolong dong dikasih share screen-nya. Ya, share screen ya. Ya, ini sekarang umat Muslim, kamu ini berpikir aja dulu ya. Ini jangan kalian ngomong tentang Bani Israel yang di abad pertama. Ya, ini tentang Fir bin Malik aja yang julukannya Quraisy ya, lahir pada abad pertama, abad ke-210, abad ketiga ya, tahun 210 Masehi ya. Ini kan kalian musuhi, kalian kafirkan, kalian halalkan darahnya ya. Ini yang di abad ketiga loh. Yang di abad ketiga, kalian jangan sibuk-sibuk ngurusin tentang seorang Bani Israel yang di abad pertama ya. Kalian berdamai dulu dengan ini Bani Quraisy ya, Fir bin Malik ini, yang baninya itu kalian bantai, kalian kafirkan, sampai sekarang masih kalian sebut sebagai bani kafir ya, kalian halalkan darahnya ya. Tolong tuh narasinya yang goblok itu jangan di sini ya. Fakta itu, fakta ya, bukan goblok itu ya. Yang bawa kesini tentang Bani Israel bukan saya, Sofia tuh ya. Jangan ngurusin Bani Israel. Coba kamu diam dulu. Tenang, jangan terguncang. Bukan terguncang ya. Jangan terguncang kalau memang fakta itu. Fakta apa? Fakta, salah. Bani Israel. Ini gelar Muslim, sama ini gelar Muslim. Jangan gitulah ngomongnya. Moderatornya tolong dikasih tahu lah. Yang bawa Bani Israel tadi siapa, Sofia tuh? Saya. Ketika moderator memberikan peringatan, tapi misalnya saya ke Bu Sofi tadi atau Pak Farhan, itu berlaku untuk semuanya. Jangan diulangi. Ketika saya sudah memberikan teguran ke Pak Farhan, yang Kristen melakukan hal yang sama. Itu kan iya, atau kita stop live-nya, kita end zoom semua kan repot ini. Sekarang waktu untuk, jadi saya minta maaf tadi ya Pak Farhan, Pak Kristen, fokus ke ini topik, menjawab apa yang lawan diskusi utarakan ya, yang menanggapi.
Sudah siap? Bentar, tunggu bisa data masuk nih. Nggak apa-apa, ini waktunya Muslim, Bu Sofi, sambil menunggu yang Oke, saya udah Muslim ya, Bang Penunggang Kuda, Bang Awi. Ya, silakan Bang Farhan. Alhamdulillah. Jawaban dari Erben dan siapa si Charlie tadi justru malah semakin menguatkan apa yang dimaksud di Al-Quran, bahwa Zakaria yang dimaksud, Maryam yang dimaksud, Isa yang dimaksud bukan hidup di zaman Nabi Musa, tetapi hidup di zaman ketika Isa menjadi Nabi, kalau bagi kami ya, whatever kalau bagi kalian Tuhan atau apapun itu. Nah, kalau kalian memikirkan secara logika sehat, ya, apa yang kalian paparkan tadi justru semakin menguatkan apa yang saya minta. Tunjukkan bukti sesuai dengan pemikiran perspektif dari Sofiatul bahwa Isa ini hidup di zaman Nabi Musa. Itu gugur. Karena apa? Zakaria punya anak bernama Yahya, atau yang kalian dikatakan Yohanes Sang Pembaptis. Ya, kalau dikatakan Zakaria yang mana, kata si siapa namanya tadi, Charlie, itu pertanyaan kekanak-kanakan. Pasti Zakaria ayahnya dari Yahya. Apa arti kata Zakaria? Di dalam agama Islam arti Zakaria adalah harapan menjadi manusia yang baik, menjadi panutan jujur. Boleh saya teruskan? Boleh? Dari mana Zakaria? Waktu dipis. Boleh saya teruskan? Jangan kesurupan ya. Nah, kalau gitu pertanyaan saya tadi nggak terjawab. Siapa nama bapaknya Maria? Dia menggunakan narasi yang digunakan oleh Sofiatul tadi, yang menitipkan kepada Zakaria adalah Imron. Ingat, saya ini pengingat yang baik. Tidak terjawab bapaknya Maria di dalam Bible-nya pihak Kristen. Kalau kita narasikan ini, ya, memakai parameter yang linear, seimbang, yang kalian katakan itu sudah gugur yang kalian tuduhkan. Kalian tidak bisa menunjukkan ada tokoh yang di zaman Nabi Musa yang bernama Zakaria punya anak namanya Yahya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika narasi Sofiatul yang menggunakan kata Imran yang menitipkan kepada Zakaria, dia tidak bisa menunjukkan ayatnya bahwa di dalam Bible bapaknya Maria bernama Imran. Simple, dan itu menohok buat mereka. Yang bukan menohok, membuktikan Al-Quran itu palsu. Aku jawab itu, aku udah jawab. Aduh, kok gini ya? Dijawab sama Charlie, namanya Imran bapaknya Musa dan Harun, dari bapaknya Maryam. Saya megang timer, saya moderator. Bro, Justin di lock aja biar orang nggak banyak itu. Ya, bantu lock dong. Ya, betul Bang. Ini sabar dulu. Kalau saya jangan dimit ya Pak Kaisar dengan Bang Justin. Menurut saya begini sih, menurut saya nih ya Pak Langit. Paus. Oh ya, oke. Menurut saya begini Pak Langit dengan Pak Kaisar, itu berikan, menurut saya nih ya, silakan, ini kan FIC tuan rumahnya, itu Pak Awi diberikan co-host supaya beliau yang memute teman-teman Muslim sendiri. Nggak gini bro, yang narasumber resen aja, nanti bro yang ini nggak bisa, bukan. Kenapa bro? Nanti aku yang resen, aku yang maksudnya gini, ya semuanya resen, Bu Sofi, Pak Erben supaya naik ke atas. Betul seperti itu. Sorry. Jadi narasumbernya ada 3, dari Kristen, dari Islam ada 2 ya, Pak Farhan dengan Pak Kristen, Bu Sofi dengan Pak Charlie, dan Pak Erben ada 3. Oh iya, si moderator, kalau ada narasumber tambahan dari Muslim, misalnya saya izinkan dulu bicara, ada Bang Iwan. Tapi nanti biar Bang Farhan dulu dengan Bang Kristen. Silakan moderator. Ya silakan. Ini gimana nih Pak? Boleh saya teruskan? Itu. Oke, begitu ya, tolong jangan ini fungsi unmute kita disable atau bagaimana? Pakatan. Tergantung moderator lah. Jawab aja ya. Oke, saya hanya mengikuti dari tuan rumah ini. Fungsi unmute akan dinonaktifkan. Jadi nanti Bu Sofi dan Pak Erben angkat tangan ya. Oke, waktu dilanjutkan. Silakan setelah Pak Farhan bicara ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Edo. Artinya dia tadi Sofiatul malah mengatakan salah. Kalau salah, kamu katakan salah, kenapa data itu yang kamu buat bantah argumen saya? Mengatakan dia menyerahkan Maria kepada Zakaria adalah Imran, kan aneh. Dia katakan salah tetapi dipakai buat landasan fundamental argumentasi dia. Aku nggak tahu ya kalau orang seperti ini diskusi di tempat terbuka di kalangan akademis akan menjadi bahan tertawaan seperti apa gitu loh. Quranmu tuh cuma bisa Ya diribah, ampun. nggak perlu, nggak. Pak Edo, kok gini ya Pak Edo ya? Mohon maaf Bu Sofi, tolong jangan selalu ini. Saya tidak menghujat loh ya, saya tidak. Iya, tolong kita jangan selalu mengatakan begitu ke Quran. Mohon maaf ya. Silakan Bang moderator. Oke, saya lanjutkan. Berarti pertanyaan saya tadi tidak pernah bisa dijawab. Kalau dia mengatakan Bapak Imran, ya bapaknya Maria adalah Imran, dia katakan tadi yang menjawab katanya si
si Charlie, padahal tidak ada nama spesifik itu di situ bapaknya Maryam. Dia menggunakan narasi Isa bapaknya bernama Yosef atau Yusuf. Padahal jelas tidak ada hubungan. Tapi ini akan keluar topik ya, hubungan seks antara Yusuf dengan Maria. Ini saya pikir nggak tahu kemana-mana jawabannya. Jadi tidak fokus itu loh. Pertanyaan saya padahal jelas. Mana di dalam PL Perjanjian Lama Zakaria punya anak namanya Yahya Erben? Tidak bisa menjawab. Yang kedua, nama bapaknya dari Maria sebagai landasan argumentasi dari Sopiatul tidak bisa terjawab, malah lari kepada Yosef, bapaknya Isa. Ini kan nggak matching gitu loh. Oke, silakan Bang Tristan, silakan lanjut. Tolong dibuka mic-nya Bang Tristan. Bang Kaisar, tolong Bang Tristan dibuka mic-nya. Mungkin bagus moderator dikasih co-host juga kalau ini ya. Jadi gini, yang mengatakan bapaknya Nabi Musa alaihissalam versi ini ya, versi PL itu Imran siapa sih? Amram. Nah, ini capek saya debat ya. Itu Maktis. Ya, Amram ya. Jadi bukan Imron. Kalau dalam bahasa Arab itu Imron bukan Imran. Ron. Imron. Nah, jadi itu satu ya. Yang kedua, masalah apa namanya timeline gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan di bahasa Arab itu jelas ya tata bahasanya, apa namanya ada past future dan present. Kemudian lagi masalah apa namanya Zakaria di surah Al Imran juga ada, di surah Maryam juga ada. Zakaria ini Imran itu menitipkan anaknya kepada Zakaria, jelas ya. Nah dalam tafsiran Zakaria ini punya istri namanya Imran punya istri namanya Hana bin Fakuh, Hana gitu ya. Kemudian lahirlah Maryam alaihissalam, dititipkan kepada Zakaria, seperti itu. Nah, jadi Zakaria ini apa namanya mengasuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau disalahkan tentang sejarah gitu ya, Maryam alaihissalam. Jadi kalau di sejarah di Islam di Al-Quran itu dari dulu memang nggak bisa disalahin, memang nggak ada yang salah gitu. Ini sebenarnya lucu. Dari tadi dituduh. Ini misalkan Nabi Isa hidup di zaman Nabi Musa. Lah, Allah tentang di situ ya, dari narasi 153, 154 itu menceritakan tentang ahli kitab. Ahli kitab itu jadi semua, ahli untuk keluarga, kitab yang dari pengajaran atau kitab. Jadi mereka sudah pernah diberi kitab dari Taurat sampai zaman Nabi Yahya. Maryam ayat 12, wa Yahya ambillah kitab itu tetap Taurat kitabnya, karena belum ada kitab baru yang turun untuk masalah fikih gitu ya, pokok atau ketetapan hukum. Makanya Yahya disuruh mengambil juga kitab yang sama. Baru Nabi Isa bertukarlah yang namanya syariat. Misalnya di zaman sebelumnya unta itu haram, di zaman Nabi Isa unta sudah boleh dimakan gitu. Jadi ini perlu dipahami juga sama kawan-kawan Kristen juga gitu ya. Nggak seperti itu gitu. Kepahaman yang kalian paham ini bahasanya tambahannya salah, misalkan yang tadi ya unta Harun gitu ya. Jadi ada dua penafsiran di dalam Islam. Ada yang mengatakan Harun ini saudaranya Maryam, apakah boleh? Ya, apakah boleh? Imran itu punya anak terus dinamai Harun gitu. Ya boleh lah. Kenapa saya bilang boleh? Misalkan di Matius 1:16, Yakub yang memperanakan Yusuf, suami Maria melahirkan Yesus. Perhatikan, Yakub memperanakan Yusuf. Yakub yang mana? Yakub anaknya Ishak. Yakub yang mana nih? Ishak itu punya anak namanya Yusuf di zaman siapa? Zamannya Ishak. Masa nggak boleh orang namanya sama? Ya Ulta Harun. Uktun di situ, saudari perempuan. Belum lagi nama Yohanes ada 3. Nama Maria itu di Bible itu ada 6. Sama namanya. Belum lagi Yusuf ada 2. Habis waktu. Ya walaupun habis. Sama nama masa nggak boleh sih? Oke, kita Adam aja hari ini cukup, bukan Adam yang itu ya, manusia pertama bukan. Besok saya namain anak saya Adam deh. Cukup Bang Tristan, kilaran Kristen lagi kita. Ibu Satu sudah ada darah yang tadi Bu. Silakan moderator Bang Justin. Ya. Oke. Konfirmasi dulu nih, Mr. Desa udah masuk belum ya? Dia nggak bisa masuk Zoom, kenapa ya? Oh, linknya mungkin yang baru Bu, yang harusnya yang baru. Iya, coba kasih link yang baru. Mana? Yang ini lah yang dipakai ini. Bentar ya. Oh, harus ke WA aku. Ya. Iya, aku atau Oke, WA aku coba. Ya. Oke, bentar ya. Biar kita seru. Iya, biar seru. Itu sudah masuk. Oke. Bisa ada soalnya sudah masuk. Oh ya sudah. Ada. Oke, tolong teman Kristen bantu to unmute. Ya, Bang Kaisar atau host mungkin bagus Bang Justin sebagai moderator dikasih host lah. Sudah saya pakai yang saya pakai yang tanpa bebas, tanpa. Oh gitu.
Udah Bu, saya sudah kirim. Pak Awi, ada satu narsum Kristen lagi, Islam lagi? Ya nanti ada Bang Iwan nanti ikut setelah ini kalau masih ada waktu. Tapi nggak apa-apa Bang Kristen aja dengan Bang Anwar sudah cukup. Kristen belum present sama si itu. Enggak, aku cek dulu. Miss Adesa udah masuk belum ya? Udah masih disconnect audio, Bu. Oh, masih disconnect. Oke, jadi teman-teman yang ada di YouTube dan di Zoom, terima kasih atas partisipasinya malam ini ya. Masih cukup panjang waktunya, sampai kiamat ya. Maksud saya sampai nanti malam. Sampai Tuhan Yesus datang. Lumayan ramai nih 49 partisipan ini yang di EPJ. Haleluya. Jadi teman-teman Datanglah Muslim segera Tuhan Yesus. yang ada di Zoom, ada di YouTube, silakan Anda menikmati. Ini data dari Ibu Sofi yang saya tunggu supaya selesai. Bentar. Aktabari itu volume 8, jadi aku harus tahu linknya biar bisa ada Aku saya. menunggumu sampai Yang pertama, saya mau tegaskan aja bagi para pendengar, Anda harus membaca bukunya Muhammad Ahmad Khalafullah, bahwa cerita-cerita mengenai silsilah Maryam ini adalah salah satu histori. Jangan narasi, jangan framing dong. Aku nggak bernarasi, itu bukunya Muhammad Ahmad Khalafullah. Jadi teman-teman, dari umat, saya juga boleh dong. Bagi umat Kristen, lebih percaya. Silakan baca Bible Alkitab 1928. Ya, betul. Itu bagus itu. Baca Alkitab. Wah, saya mau mute diri saya sendiri, sorry. Oke, sudah siap waktunya? Bu Sofi tolong resen, Pak Erben buka, tolong di unmute. Pak Erben, Bu Sofi jangan masuk ke substansi dulu. Bu Sofi tolong di unmute teman-teman. Oke. Anda harus baca bukunya disertasi S3-nya Muhammad Ahmad Khalafullah yang menyatakan Tolong Quran bukanlah kitab sejarah. Ya tolong dong. Ya jangan gitu. Teman-teman Muslim baca ya bukunya Muhammad Ahmad Khalafullah. Oke, waktu Kristen saya mulai. Silakan Bu Sofi dan tim. Pak Charlie atau siapa? Jawab aja pertanyaan tadi. Ya, kita Muslim diam aja sudah. Kita dengar aja. Ya itu sorry waktunya masih disunat. Ya saya share screen. Ya ini di sini. Ibu Sofi mau share screen. Oh iya udah silakan. Silakan Bu Sofi, silakan Bu. Waktu dimulai setelah share screen. Oke, lagi proses. 7 menit ya. Nah ini tadi ya yang saya sudah tunjukkan. Anda catat aja Muslim ya, Quran surah 7 ayat 157. Anda baca dari ayat 155 bahwa Allah berkata kepada Musa, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Ya, jadi dalam pandangannya Muhammad, pamannya dikasih kitab Taurat, Musa dan Harun, ponakannya dikasih kitab Injil sesuai dengan surah 19 ayat 30. Ya, sehingga Allah berkata kepada Musa ketika Musa berdoa minta ampun karena menyembah anak sapi, Allah tuh berkata, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi yang mereka dapati tertulis namanya dalam Taurat dan Injil. Ya, Anda catat referensinya ya. Saya tahu Anda mendengarkan Sofiatul. Kemudian Anda baca surah An-Nisa surah 4 ayat 153 sampai 157 Muslim. Di sini Anda dapat membaca bahwa orang-orang Israel ya pada zaman Musa, mereka itu dihukum dengan cara disambar petir. Pertama karena mereka menyembah anak sapi, ya. Kemudian karena mereka mengingkari perjanjian Sabat. Anda baca. Dan kenapa mereka dihukum? Karena mereka telah melakukan kekafiran terhadap Isa dan menuduh Maryam berzina. Jadi jelas di sini Maryam yang dimaksud adalah saudara perempuan Harun, yaitu anaknya Imron. Ya, kemudian surah Al-Baqarah ayat 61 jelas di sini dikatakan bahwa pada zaman Musa itu ada nabi-nabi yang dibunuh. Ya, Anda baca tafsirnya juga. Kalau Anda baca tafsir tadi surah 4 ayat 153 157 bisa dasar, tolong siapkan ya tafsir At-Tabari. Yang dibunuh ini nabi-nabi yang dibunuh sesuai dengan surah 2 ayat 61 adalah Nabi Zakaria dan Isa Al-Masih. Ya. Nah, kemudian Anda baca juga, ini banyak sekali ya di Al-Baqarah 87 bahwa Taurat itu disusul dengan Injil kemudian. Jadi kitab Taurat itu sebelum kitab Injil. Ya. Jadi dalam bahasa yang sama selalu mengatakan Musa kemudian Isa. Musa kemudian Isa. Nih, lihat nih. Apa yang kami diberikan kepada Musa dan Isa. Ya. Jadi ini Taurat diberikan kepada Musa, kemudian kami berikan kepada Isa. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berurutan ya, bahwa Taurat kemudian disusuli dengan Injil. Kemudian di surah Al-Maidah 4546 ya. Ini jelas ya, ada kitab Taurat di sini. Kemudian setelah kitab Taurat diberikan, ini ada mata ganti mata, gigi ganti gigi ini di dalam Taurat. Kemudian diiringkan dengan apa? Isa putra Maryam yang membenarkan kitab sebelumnya Taurat. Jadi ini saya membuktikan bahwa di dalam benaknya Muhammad, Isa dan Bani Israel zaman Musa ini hidup sejaman. Bahkan yang disuruh membunuh Isa Al-Masih adalah Raja Daud. Ya, ini cerita-cerita ahistori, tidak sesuai dengan sejarah. Ya, kemudian surah 61, ini surah Asaf ayat 5 sampai 6. Ini Musa berkata kepada kaumnya bla 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 bla. Kemudian Isa. Ya, jadi ini Musa kemudian Isa, ya. Ini memang tidak beraturan ahistori ya. Kemudian surah 7, surah Al-Araf 123 dan 124 ini sama menunjukkan bahwa pada zaman Firaun ada yang
disalib nabi-nabi. Kemudian yang paling jelas Anda nanti baca surah 46 ya, Al-Aqaf ayat 35 ayat terakhir mengenai Nabi Ulul Azmi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan ada nabi-nabi Ulul Azmi, yaitu nabi yang mati dengan digergaji, dikuliti kepala wajahnya, ada yang disalibkan di kayu sampai mati. Ya. Kemudian diriwayatkan juga, ini Anda bisa catat ya, saya cepat, Anda nanti kalau ini ulangi lagi videonya ya, saya Al-Bukhari 6929, saya Bukhari 3477 dan saya Muslim 1792. Ini adalah perkataan Yesus. Muhammad mengatakan ada nabi nih yang dipukuli dan dilukai, diseka darahnya dari wajahnya dan berkata, Tuhan ampunilah bangsaku karena mereka tidak tahu. Ya, maksudnya ini perkataan Yesus ketika dia disalibkan ya, ampunilah Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Kemudian saya tunjukkan lainnya, tadi dia mengatakan, ya kalau Anda baca, Anda pasti sudah tahu ya kesalahan sejarah di dalam Quran ini, bahwa Maryam itu disebut binti Imron, yaitu anak perempuan daripada Imron. Ini surah 66 ayat 12. Kemudian surah 19 ayat 27 sampai 30, Maryam disebut ya ukta Harun atau saudara perempuan Harun, ya. Kemudian Maryam siapa? Hanya ada satu Maryam. Ya, di dalam Quran itu hanya ada satu Maryam. Kemudian kalau kita lihat, ini saya cepat ya. Jadi di dalam Quran itu hanya ada satu tokoh bernama Maryam yang adalah anak perempuannya Imron, ya, Maryam binti Imron, saudara perempuan Harun dan ibu Isa. Nah, Imronnya tuh Imron siapa teman-teman? Nah, ini siapakah Harun? Harun itu disebut semuanya, ini saya tunjukkan ya, ini surah 19 ayat 5153, surah 7 ayat 117 122, Al-Araf 142, Al-Araf 150, surah Yunus ayat 75. Ya, semuanya ini nanti saya akan bikin videonya, teman-teman muslim harap menonton ya, bahwa ada sekitar 20 kali penyebutan nama Harun dan merupakan menunjuk pada satu tokoh, yaitu saudara laki-laki sekandung Musa, saudara laki-laki Maryam dan anaknya Imron. Ya, saya akan tunjukkan di dalam hadis Harun disebut juga Harun bin Imron ya. Kemudian kita lihat ada saudara perempuan Musa nih. Kalau Anda baca, ya ini di surah Toha ayat 38 sampai 40. Kemudian kalau kita baca di dalam tafsir, siapakah saudara perempuan Musa? Bernama Maryam. Ya, Maryam ini juga adalah saudara perempuan Harun. Jadi menurut ini tadi yang dia katakannya, ini tafsir-tafsir saya kasih ya, Al-Jalalain semua tafsir. Bu Sofi, tanya, Maryam itu suku Lewi atau suku Yehuda, Bu? Yehuda. Nah, sekarang kita lihat Maryam yang di Alkitab kita itu kan Lewi, tapi Maria itu Yehuda kan? Enggak, Maria suku Yehuda. Yang suku Lewi adalah Elizabeth. Maryam ini bukan Maryam yang di Imran itu ini kan? Di Imran ini suku Lewi. Miriam. Miriam ini supaya paham tahu maksud aku. Jadi beda suku, beda tahun, beda orang. Udah, selamat malam lah. Ya, ini surah 66 ayat 12 tadi ya, Maryam binti Imron. Kita lihat ya, siapa Imron? Ya, keluarga Imron dan istri Imron. Jadi Imron ini hanya ada satu, yang di dalam Alkitab namanya Amram. Ram itu artinya orang yang tinggalnya di bukit atau di pegunungan. Ya, tapi di Arab jadi Imron. Ya, ini istri Imron nih. Jadi istrinya Imron yang adalah ayahnya Musa dan Harun itu menyerahkan Maryam kepada Nabi Zakaria. Gubrak nggak lu? Ya. Iya. Kemudian ibu Maryam dan istri Imron menurut tafsir At-Tabari itu disebut Hana. Ya, jadi padahal di dalam tradisi Kristen Hana ini menikahnya dengan siapa teman-teman? Eli. Iya, Elkana Eli, ya, Eliakim. Ya. Nah, ini jadi jelas sekali Imron itu di dalam Alkitab kita nikahnya dengan siapa? Yokebed anak-anak, ya. Jadi Imron, jadi ini saya tunjukin ya. Kenapa sih ini kok sering saya nggak bisa? Oke, habis waktunya. Ya. Habis waktu. Minta ya, cuma nunjukin itu aja buktinya si Maria itu anak dari Imam Eli itu ada di Talmud. Moderator muslim boleh? Oke, silakan. Saya ya. Sebentar Bang Farhan, saya setengah menit aja sebelum Bang Farhan. Silakan. Oke. Panjang lebar penjelasan Ibu Sofi, cuma saya tidak tahu poinnya apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Bang Farhan bisa mengerti poinnya ya. Saya sendiri tidak mengerti poinnya karena pertanyaan Bang Farhan tadi siapa namanya ibunya Maria. Silakan Bang Farhan, cuma itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Inilah kalau guru TK mengajari anak kuliah, jadi bingung dia mau membawakan topik apa. Pertanyaan saya sangat simpel dan sangat jelas bahwa tunjukkan dia membawa argumentasi bahwa yang menyerahkan Maria kepada Zakaria adalah katanya Imran. Saya tanya di dalam Bible dia siapa namanya Maria, dia tidak menunjukkan, malah muter ke sana kemari. Terus tadi membawa katanya terbukti bahwa ayat tadi yang menuduh di surat Maryam yang dituduh bahwa berzina itu katanya Miriam saudara Harun. Saya korek logika Anda. Apakah pernah Miriam saudara Harun ini hamil gak ada suaminya? Karena tuduhan zina itu jelas ketika seorang wanita hamil tanpa suami. Yang mengalami ini hanya Maryam. Ibunya Isa Al-Masih. Kenapa? Karena dia tidak menikah. Dia tidak punya lelaki, tidak punya suami sehingga dituduh zina. Kan saya heran gitu loh. Makanya kalau orang seperti ini ngajar di ranah akademis, dialektika akademis, ruang terbuka akan menjadi bahan lelucon seperti Sri Mulat. Substansi Pak Farhan. Sabar. Kita sampaikan aja. Oke, artinya di sini ada kontradiktif yang luar biasa di dalam neokortek dia sehingga pathway dia itu terputus ya, sehingga neokortek dia itu ngambang.
Nggak ada Oh, jadi epilepsi gitu. Kalau neokortex Benar, Bu itu Sofi. epilepsi nggak? Aduh, kok gini Berbusa-busa sih? nggak itu? Kejang-kejang, berbusa-busa. Nah, kalau mulai musik kan? cinta muda? Karena itu Di pause, Bukan, di ya. pause. Benar, Bu Sofi. Kalau korteksnya Nah. terputus, Nggak maka kesal. epilepsi, kemudian Minta melengkung dia baca dulu, Pak. bisa seperti unta muda. Ya, saya sih nggak mau ngurusin orang-orang seperti ini. Dan Saya kalau lanjut. jawab waktu kita di pause, waktu kita di pause. Untuk jawab pertanyaan saya loh. Sabar Pak Charlie, waktunya Muslim. Kembalikan moderator dulu. Oke, saya mute nggak ya? Oke, saya ini, tolong jangan disautin dong. Artinya, ketika pertanyaan saya nggak dijawab, ya biasanya orang seperti ini, orang tanpa ilmu itu akan mencari jawaban yang muter-muter sehingga lawan seolah-olah terpersona dengan data dia, padahal data itu kosong. Itu wajar dilakukan, gitu loh. Dan dia menghadapi Farhan dengan orang lain yang bisa memahami trik-trik seperti ini. Pertanyaan saya sangat simpel kok. Dia membawa argumentasi fundamental ketika yang menyerahkan Maryam adalah Zakaria. Harusnya dia tunjukkan ayatnya. Ketika nggak ada kan nonsen berarti. Landasan argumentasi dia kosong, nggak ada dan tidak bisa dijadikan dalil. Nah, ketika dia membawa narasi bukti bahwa Maryam itu adalah Miriam di zaman Nabi Harun, saya tanya, apakah pernah Miriam hamil tanpa seorang suami? Bagi orang yang berpikir, ayo, saudaraku Kristen yang nonton, bisa memikirkan itu, tuduhan ini palsu atau emang ngawur? Padahal yang mengalami hamil tanpa suami adalah Maryam. Jelas ada tuduhan. Kita sekarang aja ada tenaga kita hamil tanpa suami pasti ditanya, dituduh, kamu zina ya? Makanya saya balik nih, pertanyaan dia jadi banyak. Yang satu tadi belum ditanya, sekarang timbul pertanyaannya. Biasanya orang semakin banyak berbicara akan semakin banyak kekosongannya. Pertanyaan saya kedua Mas Sofiatul, tunjukkan bukti bahwa Miriam di zaman Musa, di zaman Harun pernah hamil tanpa suami sehingga tuduhan itu ada di zaman Nabi Musa, tuduhan zina itu ya. Makin puyeng-puyeng kamu ngomong sama gua kan logika mainnya ya, akal sehat gua. Jadi kalau kamu menggunakan narasi seperti itu akan mukul diri kamu sendiri. Nah, buat si Erben tadi mengatakan bahwa suku di dalam tadi jelas dikatakan Bani Israel. Kamu tahu pemahaman Bani Israel. Bani Israel ini adalah semua keturunan dari Yakub, yaitu yang disebut Israel. Artinya di situ mewadahi semua, entah Lewi, entah Yehuda. Ketika menyebut Bani Israel berarti keseluruhan anak keturunan Yakub. Ini tadi sebenarnya sudah diterangkan secara baik oleh Tristan, tetapi kenapa nggak tertangkap gitu loh ya? Nggak tahu neokorteknya ini kenapa isinya ini. Oke, silakan Bang Tristan. Pertanyaan saya tolong dijawab itu aja. Silakan. Silakan Bang Tristan. Bang Tristan. Sudah saya minta unmute. Tolong dikonter tadi itu powerpointnya Sofiatul. Ya, lucu ya. Ketika semudah itu saya mengatakan solaba. Apa arti solaba? Saya jelaskan tadi. Artinya extract oily matters. Jadi kan dibawa-bawa kasus ini kepada Al-Araf 125. Dibawa lagi. Cobalah, solaba. Apakah artinya palang kayu? Kalau ada, tunjukkan ke sini bawa kamusnya. Kalau shot lamba itu artinya palang kayu, saya murtad malam ini artinya itu palang kayu. Itu KBBI. Jadi kami ini bukan rumah terjemahan, bukan. Ini lu soliban nakum di situ. Ya ini penyiksaan jenis oily extract matters gitu. Jadi diikat gitu ya di pohon, kemudian di sayat misalkan badannya, kemudian mengeluarkan cairan. Itu solaba itu ya. Dibawa-bawa lagi. Aduh, itu satu. Yang kedua lagi, kenapa disambar petir? Bukan karena menghina Maryam, baca Al-Baqarah 55, karena ingin melihat Allah. Sebenarnya yang awal ingin melihat Allah itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, aku ingin melihat engkau. Allah firmankan walan taroni, lan di situ. Bukan lan, sekali-sekali tidak gitu. Kalau la aja ya lanah itu tidak gitu. Milan pakainya. Semua sekali tidak akan walan taroni, mendapatiku. Nah, kemudian umatnya juga jelas la sama lan biar mereka paham bahwa lan itu adalah penekanan tidak. Jadi ditekankan sekali lagi tidak lan itu. Mereka kan nggak paham itu, mereka terjemahkan. Silakan Bang Tristan. Ya, jadi mohon maaf ya. Kalau masalah yang short lamba itu sudah dijelaskan berkali-kali. Kalau ada bawalah kamusnya ke sini. Gitu. Kemudian betul juga tadi masalah nama ayahnya Maryam alaihissalam di Bible itu memang nggak ada. Adanya Yakub yang memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Nah, ini silsilah kepada di Matius ini silsilah kepada Yusuf. Di Lukas 3 di situ dikatakan Yusuf anak Eli. Jadi Yusuf ini memang punya dua bapak gitu. Bapaknya pertama adalah Eli, yang kedua adalah Yakub. Gitu loh. Karena ada tradisi yang namanya misalkan kayak Onan sama ER itu kan menikah, saya lupa, leverage namanya. Saya masih ingat juga. Leverage gitu ya. Orang Yahudi itu kalau mati, kemudian istrinya itu diwariskan ke saudaranya. Jadi ketika ya nggak tahu saya Yakub yang duluan atau Eli yang mati duluan gitu ya.
kemudian Yakub ini mati. Oke, waktu habis Muslim. Sama. Nanti bisa dijelaskan lah leverage ya dari Onan ER itu sampai ke ini tradisi. Oke. Nggak tahu apa sekarang. Oke, Bang Rizal, makasih Pak Farhan. Teman-teman Kristen, kapan siap? Saya buka mic-nya dulu, Pak Erben. Aku sedikit ya, aku hanya ingin menegaskan ini. Ibu Sofi udah datang datanya Bu, yang Ibu sudah di unmute Bu Sofi. Oke ya, ini. Oke, mari kita lihat ya. Jadi ini kita bicara sejarah. Zakaria di Kristen itu seorang imam. Tapi kemudian Zakaria di Islam menjadi seorang nabi. Berubah. Ya. Maria di dalam Kristen itu di Alkitabnya suku Yehuda. Maryam di dalam Islam itu suku Lewi. Yesus di dalam Alkitab itu yang asli itu mati salib. Isa yang diserupakan itu, Isa itu diserupakan. Ini perbedaan sejarah yang sangat mencolok. Baru kalau kita berbicara Musa dengan Maryam dan Harun ini sejaman. Ini sejaman. Tetapi seringkali disebut Maryam bundanya Isa ini selalu disebut adalah saudara Harun. Dan di dalam Quran hanya ada satu Maryam. Dan Maryam yang satu ini selalu disebutkan saudara Harun atau Musa atau binti Imron. Imron itu bapaknya Imron. Kenapa bisa begini? Silakan rumput yang bergoyanglah yang bisa menjawab. Ini menurut saya kegagalan sejarah yang mau kita sampaikan. Jadi menurut data ini maka silakan berpikir. Baru ada lagi ini. Aku baca sebuah data. Apakah ini betul atau benar? Dua-duanya lah itu ya. Beda sekali. Ini dari Islam. Dikatakan Nabi Zakaria alaihissalam adalah ayahanda dari Nabi Yahya, merupakan Nabi Bani Israel. Pekerjaan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Dia mencari nafkah keringatnya sendiri. Sebagaimana ada di hadis di sini katakan Nabi Zakaria hidup bersama Nabi Yahya walaupun Nabi Yahya sering menyendiri. Di sini iblis bekerja sama dengan Bani Israel membunuh Zakaria. Ini nggak tahu aku cerita di mana ini. Kematian Nabi Zakaria menyusul kematian Nabi Yahya. Berarti Yahya dulu mati baru Zakaria. Dijelaskan dalam buku kisah bapak dan anak dalam Al-Quran oleh hadis terus. Saat Nabi Zakaria mengetahui kematian anaknya dan mengetahui Allah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya. Apakah orang yang membunuh Nabi Yahya ini dikubur oleh Allah hidup-hidup? Setahu saya membunuh Nabi Yahya kalau itu Yohanes Pembaptis adalah Raja Herodes, dipenggal kepalanya. Tapi Herodes itu nggak dikubur hidup-hidup. Ini sejarahnya gimana ini? Jadi semakin kalian banyak bicara, semakin kelihatan bahwa kalian memang hanya tahu bicara, tapi tidak tahu menunjukkan data. Dari tadi kalian hanya ngoceh, tapi nggak ada data kalian. Kami tunjukkan data di sini. Jadi mulut kami, pikiran kami, otak kami dengan data kami sejalan. Kalian, saya tidak tahu bibir kalian jalan dengan apa, nggak ngerti aku. Peting, isinya apa, nggak tahu, heran. Sampai kapan kalian jadi cerdas? Silakan kalian baca nih kawan-kawan. Pokoknya cerita di sini seru dan ini tidak ada di dalam Alkitab. Seru ceritanya, ini cerita yang luar biasa. Tapi tidak ada di Alkitab. Bebas. Ini Allah mengubur hidup-hidup yang membunuhnya. Kolok-kolok ini data, kolok-kolok, udah cukup. Aku sebentar ya, aku share screen. Ini tadi Farhan masih mempertanyakan tentang Miriam. Ini pada ini kitab Talmud Yerusalmi ya, kitabnya orang Yahudi ya, mengatakan Miriam. Nanti saya bawa Talmud ya, oke. Ya kalian dia. Giliran siapa nih? Miriam the daughter of Eli ya. Ini sesuai dengan di dalam kitab Lukas tadi ketika Yesus jadi Yusuf dianggap anak oleh Eli karena dianggap anak adalah karena dia menikahi anak perempuannya. Ini nggak salah, sesuai ya. Jadi ini pun diakui sama diakui sama kitab Yahudi ini ya. Nah, terus aku mau menunjukkan juga ini Ana dan Yoakim ya, ibu dari Bunda Maria. Yoakim alias Eliakim. Jadi emang kalau di dalam kekristenan Yoakim dan ya di dalam Yahudi, Yoakim dan Eliakim itu namanya interchangeable ya. Terus juga saya sudah menunjukkan tadi tentang Zakaria yang punya anak namanya Yohanes. Ini sudah ada buktinya ya Farhan. Jangan Anda muter lagi bilang nggak bisa jawab karena saya sudah jawab dan saya mau ini sedikit mengoreksi yang tadi Bro Erben menunjukkan katanya Zakaria itu tukang kayu menurut versi Islam ya. Ternyata di sini dia adalah seorang imam yang bertugas ya, bertugas di Bait Allah ya.
imam yang bertugas ya. Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan karena Zakaria ini seorang imam suku Lewi ya. Dia emang tugasnya adalah menjadi imam, bukannya tukang kayu ya. Dan saya tekankan lagi, Ibu Sofiatul itu menunjukkan bahwa error-errornya kalian karena di dalam Islam cuma ada satu nama yang menyebutkan tentang Maria, tapi kalian tidak bisa mengetahui, tidak tahu ya. Dicopot share-nya sambil ngomong dulu, aku mau share. Ya, tidak tahu membedakan Maria yang mana, Miriam yang mana, ya. Jadi kalian tidak ini bisa lagi membedakan. Ini waktu kita kan, maka dikatakan dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Mana ada kebun di Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu apa itu? Bait Allah. Mana ada kebun di sini? Bait Salomo, mana ada? Waduh, nggak ada lagi. Bait Salomo zaman Musa adanya miskan. Ah ini, makanya kalian itu udah lanjut ke jadi atau Ibu Sofi silakan. Aku hanya itu aja. Ya, cabut share screen-nya, aku mau share screen dulu. Oke. Nih, kalau Kristen begini nih, pakai share screen. Tadi si Tristan mengatakan salib tidak ada zaman Firaun. Ini kita baca dari surah 7 ayat 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ya, saya langsung yang ke 1, 2, 4. Lihat itu, salib. I will surely crucify you. Jadi jelas crucify artinya salib. Mau salibnya X kek, mau salibnya tidak X kek, mau salibnya kayak huruf P kek, mau salibnya bagaimana, pokoknya salib. Dan kalau kita melihat sejarah, salib ini baru ditemukan oleh bangsa Persia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bukan bentuk salib yang seperti zaman Yesus, tetapi bentuknya sulak. Makanya dikenal sebagai, kalau kalian lihat film Dracula itu namanya The Impaler. Dracula The Impaler itu artinya penyulak. Kalau Anda baca kitab Esther, itu ditusuk dari mulai pantat sampai kepala. Itu namanya disulakan pada tiang. Hukuman disulakan ini kemudian dikembangkan oleh Romawi kira-kira tahun abad-abad pertama, abad-abad kedua sebelum Masehi menjadi hukuman salib yang kita kenal di zaman Yesus dan sebelumnya dikenal dengan hukum Pak Moderator, boleh permintaan dulu sama Farhan, jangan hanya bacot dong di sini, bawa datanya. Oke, saya bawa data, nanti bawa data Talmud. Saya akan screen Talmud ya, karena dia tadi buat Talmud. Host yang Kristen di mute dulu supaya adil. Silakan. Tapi bawa data lah, data membantu. Oke. Silakan Bang Farhan. Oke. Terima kasih, saya coba sopan sekali dan pelan karena memang menghadapi anak-anak TK memang harus pelan dengan kesabaran ya. Jadi pertanyaan saya jelas tidak bisa dijawab. Dia menjawabnya si siapa mencoba menyelamatkan Sofiatul, si Charlie ini mencoba menyelamatkan Sofiatul membawa Talmud. Berarti kalau kamu membawa Talmud Charlie harus percaya semua apa yang dikatakan Talmud. Di dalam Gitlin dikatakan Yesus masuk neraka direbus tai atau direbus kotoran manusia atau tinja. Kamu harus percaya itu juga ya. Saya screen ya ayat-ayat di dalam Talmud ya. Saya screen. Ya, semoga bisa share screen ya karena saya pakai HP. Semoga bisa share screen. Katanya saya nggak share screen ya. Kita baca semua di dalam Talmud karena siapa sih ini tuh percaya Talmud katanya. Ya, percaya Talmud. Oke, sudah muncul ya di dalam Sanhedrin 43a. Pada malam kematiannya Yesus digantung ya. Udah dibaca ya, bisa ya. Akan dilajam ya. Udah, saya nggak ini. Di dalam Gitlin 57a, Yesus ada di dalam neraka, direbus dalam kotoran tinja panas. Kamu harus percaya. Karena apa? Tadi kamu mematahkan argumentasi saya dengan kitab ini, Talmud. Dan kamu harus percaya isinya ini, ya. Selamat, Tuhan kamu diberkati dalam tinja, ya. Umat Kristen yang disebut ini, dan siapapun yang menolak Talmud akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang menolak Talmud loh ya. Dan akan dihukum di sana bersama seluruh keturunan yang ngeri. Makanya, benar kata siapa tadi? Charlie itu, ya kata si Charlie itu bahwa Talmud benar karena yang menolak Talmud itu memang akan direbus di dalam tai tinja di neraka seperti Tuhannya. Jadi kalau kamu mau mencoba-coba mengelak, menolong Sofiatul, kamu malah bunuh diri. Yang saya tadi padahal saya sudah kasih warning di dalam Bible Anda. Kamu malah bawa ke Talmud, berarti kamu nggak boleh kamu ngambil satu terus kamu melupakan yang lain. Kami Al-Quran selalu 100% percaya Al-Quran itu. Kamu harus kayak gitu juga, Charlie ya. Selamat Tuhan kamu dibakar di tinja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan tadi katanya bahwa Zakaria tukang kayu di dalam Islam. Betul, itu pekerjaannya. Apakah seorang imam tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah? Di dalam Islam, seorang ulama dia bisa kok mempunyai profesi, dia punya pabrik, mempunyai profesi sebagai wira swasta, apa salahnya? Seorang imam masjid, dia bekerja selain sebagai dosen juga sebagai imam masjid mencari nafkahnya. Aneh pemikiran saya heran dengan pengolahan pikirannya. Dia jelas tadi, saya singkat aja deh untuk ini karena pertanyaan saya nggak dijawab. Apakah ada di Miriam di dalam zaman Musa dan Harun pernah hamil tanpa suami? Itu tuduhan dari si Sofiatul. Ini topik apa? Bagian ini kayaknya Sofiatul nggak banyak ngomong apa karena dia lagi kebingungan nyari data ya. Pertanyaan saya jelas, dia menggunakan fitnah dia, narasi dia bahwa Miriam yang dituduh zina itu Miriam di zaman Nabi Musa dan Harun. Tunjukkan kisah Miriam pernah hamil tanpa seorang suami. Karena tuduhan zina itu pasti dari seorang wanita tanpa suami. Itu yang pertama. Yang kedua, narasi Erben tadi. Erben,
kamu kayaknya gagal berpikir dalam menarasikan bahwa apa yang dikatakan suku Lewi dan Yehuda. Jelas di dalam Al-Quran ketika membawa nama Bani Israel, ya Israel, ya Bani Israel. Artinya Israel ini siapa sih? Yakub. Anak keturunannya ya ada yang Lewi, ada yang Yahudi. Jadi ketika membawa anak Yakub atau membawa Bani Israel berarti menyeluruh, entah Lewi, entah Yehuda masuk dalam keturunan Yakub. Saya pikir saya sederhana menjelaskannya dengan bahasa paling mudah. Kalau saya dengan bahasa yang lebih tinggi mungkin kalian malah lebih nggak paham menurut saya. Silakan saudara Tristan. Tolong dibukakan bagian Bang Tristan. Ini lucu sekali. Mau jadi salib bagaimana, mau jadi salib bagaimana, terserah katanya. Saya bisa share screen nggak? Tolong saya mau share screen. Banyak mau share screen. Pertama ya, kan bos bawa data. Gitu. Ini di zaman Firaun di Papirus Abbott. Mana Papirus Abbott. Nah, ini di Papirus Abbott. Kita ke sini dulu. Nah, ini papirus ini di dalamnya ada jenis bagaimana Firaun menyiksa korbannya seperti ini. Kelihatan nggak? Jeng. Kok bisa salibnya begini? Karena salib itu artinya ini loh, Bu. Saya lihat ini nggak? Harden Stephen Extract Oily Matters, bukan crucifixion, bukan. Kok dipaksa sih salib artinya di KBBI? Bolak-balik. Aduh. Kemudian lagi siapa lagi nih yang masalah si Eben bilang di dalam Al-Quran Maryam itu bangsa Yehuda, Bible Maria itu bangsa Yehuda. Dapat dari mana? Lukas 1:5, Elizabeth itu anaknya apa? Turunan Harun ya, anaknya Harun, turunan Harun. Lukas 1:36, 38. Elizabeth itu sanakmu wahai Maria. Sanak itu artinya apa sih sanak itu, Pak Paran? Maria ini kok keturunan Lewi ya? Memang ini dikonfirmasi sama Yesus. Bagaimana pula Daud mengatakan dia anaknya, sementara Daud mengatakan dia itu tuannya, tuan dari bangsa Israel. Saat itu suku siapa? Suku Lewi yang menjadi imam, Kohenim. Satu lagi nih, siapa tadi yang dari ke Talmud ini? Coba baca ya. Ini bukan Elia tapi ini L-Y-B-S-L-Y-M. Wah, saya dapat dari mana nih ya? Bahasa Ibrani Eli bukan. Ini artinya ini sebenarnya Betzalim, nama ayahnya daripada Maria. Di Hagigah 77 ayat 4. Ini L-Y-B-S-L-Y-M, Eli Betzalim. Ini dardor semua nih, gimana nih kawan-kawan Kristen ini? Mau bawa data pakai papirus saya. Belum lagi papirus bubulak saya bawa. Tadi itu papirus Abbott. Mana data kalian? Oke. Iya, tadi salib 500 tahun sebelum Masehi di Persia. Mana datanya? Minta papirus. Habis, minta papirus. Waktu habis Pak Tristan. Silakan moderator. Ya, sebenarnya sudah agak melebar ini, tetapi ya karena ini percobaan pertama ya, kita dialog dua arah, jadi ya harap maklum saja kalau moderator agak keteteran, kebodoran. Nggak apa-apa. Tapi sudah lumayan sangat tadi. Saya berterima kasih moderator bisa mengatur dengan tertib ini. Ya, tapi ya sambil yang Kristen menyiapkan dong dibuka, di unmute ya yang nonton Kristen. Jadi sebenarnya topiknya kalau saya mencoba ini ya teman-teman Muslim dan Kristen, mungkin dari awal Bu Sofi ingin membahasnya sebenarnya bukan topik per topik masalah Zakaria dan sebagainya, tapi tema besarnya ini keselarasan dengan sejarah, kira seperti itu saya membahasakan. Oke, sudah siap yang Kristen? Ya, ini Anda bisa lihat Astra Tabari? Sudah lihat, kelihatan Bu. Lanjut. Waktu 7 menit. Saya akan banyak sebenarnya saya kalau di timing begini tuh agak kurang suka ya, karena saya sukanya berdialog. Oke. Supaya pemirsa itu ngerti bahwa apa yang kamu percaya itu keliru gitu loh. Ya, kamu percaya Injil palsu. Ya, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Ya, itu keliru. Ya, kamu mengingkari kematian Yesus di kayu salib, itu pada fundamental dasar iman kamu harus diselamatkan. Kalau kamu tidak percaya kepada penyaliban Yesus di atas kayu salib, maka kamu tidak akan dapat diselamatkan. Ya, Yesus sudah berkata, kalau kamu tidak minum darahku dan kamu tidak makan dagingku, maka kamu tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam diriku. Karena darahku ini sudah ditumpahkan bagimu menjadi perjanjian baru supaya kamu ini diselamatkan. Ya, jadi saya tidak perlu tadi
apa tadi papirus, nggak perlu. Anda Muslim baca Quran aja, Anda sudah tahu Quran salah sejarah. Dan sesuatu yang salah sejarah itu tidak mungkin berasal dari firman Tuhan. Ya. Sekarang kita mau melihat ini tafsir At-Tabari. Surah 4 ayat 153 sampai 157. Dikatakan At-Tabari dan yang lainnya mengingkari penampilan itu. Sebab orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi Musa. Sedangkan orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan hidup beberapa waktu setelah Musa. Jelas, ya. Dari ayat surah 4 ayat 153, 157 dan beberapa ayat lainnya. Saya tahu Muslim Anda mendengarkan saya. Kemarin ketika nomor WA saya ya disebarkan oleh Yonatan Anda, beberapa Muslim WA saya. Dia mengatakan Bu Sofiatul yang Anda katakan adalah curahan isi hati saya. Cuma saya tidak bisa murtad Bu Sofiatul. Saya tidak bisa karena orang akan menuduh saya kafir. Sehingga saya diam-diam tetap harus sebagai Muslim. Ya, saya tidak bisa keluar dari kultus Islam ini. Saya katakan kalau kamu mengingkari Yesus di depan manusia, maka Yesus juga akan mengingkari kamu di depan Bapa di surga. Kamu harus berani untuk tampil. Kamu harus berani ya untuk mengutarakan imanmu, karena ini adalah dasar keselamatanmu. Tanpa kamu mengakui Yesus Tuhan, tanpa kamu mengakui pengorbanannya di atas kayu salib bagi dosa-dosamu, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, nah Anda pikirkan ini teman-teman, mungkinkah kitab yang berasal dari Tuhan ini bisa mengatakan Isa Al-Masih dibunuh pada zaman Musa? Firaun punya hukuman salib. Anda Google aja, Anda searching. Jangan percaya kata Sofiatul. Sofiatul tidak bisa membawa kamu pada jalan keselamatan. Ya, kamu searching, kamu cari apakah iman yang saya imani dari kecil yang di-brainwashkan ke dalam otak saya ini harus saya pegang sampai mati atau harus saya lepaskan untuk mendapatkan keselamatan. Ya, ingat teman-teman, hidup adalah pilihan. Jangan tunggu sampai Anda mati. Ya, jangan tunggu. Keselamatan sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Injil yang asli adalah Yesus. Dialah kabar baik yang turun dari surga. Bukan kitab yang diberikan ketika Nabi Isa masih nenen. Bukan, itu bukan Injil. Aku minta waktu Ibu. Ya, oke, jadi jelas ya, ini orang-orang yang membunuh Nabi dan menuduh Maryam ini adalah pada zaman Musa, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 61. Silakan lanjutkan. Oke, tadi sudah terjawab. Kok lanjut, ya, jadi, aku mau ini tunjukin ya, kalau Muslim ya kayak tadi si Farhan cepat aja bro. Ya sorry Farhan tadi menunjukkan Talmud. Tapi yang saya lihat linknya bukan Talmud ya, itu berbahasa Indonesia. Kalau Anda mau share in Talmud, Anda buka dari Sefaria atau dari halakah.com, itu link resmi. Jadi kita periksa di sini. Awi dulu pernah mencoba seperti itu, trik yang sama. Tetapi dia cuma bisa copy paste dari blogspot berbahasa Indonesia, dari link-link orang Muslim yang menyiarkan hoax ya. Semua itu hoax. Tetapi kalau misalkan mau kita buktikan ya kita bisa buka ini halakah.com ya. Nah, ini halakah.com ya. Ini saya tunjukin ya. Kalau misalkan halakah. Nah, di halakah.com ini link Yahudi ya. Jadi Anda kalau misalkan ngomong tentang Talmud, Anda tunjukin dari linknya ini, kita buka. Tadi ada apa Gitin 57A ya. Gitin 57. Kita buka kitab Gitin ya. Talmud Mas Gitin 57A ya. Di mana disebutkan di sini tentang nama Yesus ya. Anda coba tunjukkan di mana ada nama Yesus di sini disebutkan ya. Mana? Ya. Nggak ada nama Yesus di sini. Oh, berarti data itu harus kayak gini kok Shirley ya? Iya, kalau yang tadi itu apa itu? Itu tadi itu data akademis atau data kolok-kolok? Iya, itu data hoax itu, makanya ya. Coba saya minta kepada Farhan, Anda tunjukkan link sahihnya seperti ini. Link kalau misalkan Anda bilang Talmud, buktikan dari sumber Talmudnya ya, jangan seperti itu ya, memalukan sekali. Tadi dibilang dia kan imam itu tukang kayu. Dia tidak tahu imam besar itu itu melayani di bait Allah itu. Bahkan dialah yang bisa masuk ke ruangan maha suci. Dan kalau kamu belajar tentang kedudukan para imam di zaman di konteks Yahudi, mereka itu nggak kerja, mereka hanya fokus pelayanan, belajar kitab suci mereka. Makanya ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, keturunan Lewi itu tidak dapat bagian. Mereka hidup dari apa yang diberikan oleh bangsa Israel kepada mereka, termasuk persepuluhan dan persembahan-persembahan yang lain. Tapi ya mungkin karena Farhan kan tidak pernah baca kitab PL, ya saya maklum. Jadi wajar kamu tidak tahu hal itu. Tapi yang mau saya katakan samamu ya, saya mau menegaskan lagi, ini yang tak bisa kalian bantah, ini data ini, bahwa memang apa yang ada di dalam kitab saudara-saudara itu memang historitasnya itu nggak bisa dibuktikan. Bagaimana ini Maryam ini hanya satu wanita di Quran, tetapi selalu disebut itu saudara Harun, Lewi, udah pasti. Tadi kalau kau bilang Israel, udah Israel itu 12 suku memang Israel.
12 suku. Tetapi kalau sudah masuk ke sini ini Lewi. Karena saudara Harun binti Imron, anaknya Imron. Ini kesalahan sejarah, ini yang mau kita tegaskan di sini. Kenapa bisa begini? Padahal kalian klaim dari Allah. Allah yang bagaimana lupa sejarah? Itu aja, Allah yang bagaimana lupa sejarah. Ya, selamat datanglah di dalam perundungan kalian kawan-kawan ya. Silakan. Oke, waktu habis. Ya, ini adalah Anisa ayat 155 156 bla 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 bla, saya baca ya. Abu Al Hasan Ali bin Hamzah berkata huruf bla 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 sering maka mereka disambar petir. Kenapa orang-orang Israel zaman Musa disambar petir? Disebabkan kezaliman mereka sampai firman Allah bla bla bla, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian. Alkisah berkata Allah menafsirkan kezaliman yang membuat mereka disambar petir dengan kalimat setelahnya. Jadi kenapa mereka disambar petir? Karena mereka melanggar perjanjian, membunuh para nabi. Ingat, ya, orang Israel zaman Musa disambar petir karena melanggar perjanjian Sabat atau Taurat dan membunuh para nabi. Ini ahistori, tidak sesuai dengan sejarah. Ya, saya akan bacakan nabi siapa yang dibunuh, Zakaria dan Isa, ya. Dan semua yang telah Allah jelaskan berupa tindakan yang mereka zalimi bla bla bla. Nah, sekarang kita baca ayat 25 tadi. Ya, namun At-Tabari dan lainnya mengingkari penakwilan itu, sebab orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi Musa. Sedangkan orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan hidup beberapa waktu setelah Musa. Jadi hidupnya sejaman gak lama karena Musa dan Harun adalah pamannya Isa Al-Masih. Ya, jadi Imron itu punya 3 anak menurut Quran. Harun, Musa dan Maryam yang adalah ibunya Isa. Makanya tadi dikatakan istrinya Imron itu menyerahkan Maryam kepada Zakaria. Ini tidak sesuai dengan sejarah. Sorry. Ini cerita yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Tidak pernah ada anak perempuan diserahkan ke Baitul Maqdis. Ya, yang diserahkan hanya anak laki-laki. Anda harus lihat video saya bagaimana bait suci pada waktu Second Temple, pada waktu zaman Herodes Agung. Tidak ada anak perempuan yang pernah diserahkan ke bait suci. Ini diambil dari kitab Injil Agnostik, ya, namanya Proto Evangelium Yakobi. Palsu, Injil palsu. Ya, diambil dari Injil palsu bahwa Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian dalam hal ini petir itu tidak menyambar orang-orang menuduh Maryam dengan penuh kebohongan bla bla bla. Al-Madawi dan lainnya berkata pendapat At-Tabari dan lainnya ini tidak mesti demikian, sebab bisa saja Allah mengabarkan tentang orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perbuatan zina itu, namun yang dimaksud sebenarnya adalah nenek moyang mereka. Hal ini sebagaimana telah ditemukan dalam surah Al-Baqarah. Jadi mereka bingung, ini nabi siapa yang dibunuh pada zaman Musa? Dan mengapa kalau Anda baca surah An-Nisa surah 4 ayat 153 154 sampai 157, orang-orang Israel zaman Musa ini dihukum Tuhan karena penuduhan mereka, kekafiran mereka terhadap Isa, dan mereka telah menuduh Maryam berzina. Ya, dikatakan Al-Juzdah berkata makna dari firman ini adalah karena mereka melanggar perjanjian, maka kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik yang dihalalkan bagi mereka sebab kisah panjang ini bla bla bla. Pengertian dari pelanggaran perjanjian yang mereka lakukan adalah apa nih? Allah telah mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan melanggar sifat-sifat Nabi Muhammad katanya. Namun menurut satu pendapat maknanya adalah karena mereka melanggar janji melakukan anu dan anu, dan maka Allah menutup hati mereka. Menurut pendapat lainnya maknanya adalah karena mereka melanggar janji. Jadi ini adalah makna-makna penafsiran. Tetapi kalau Anda baca, Anda nggak usah pakai tafsir teman-teman, baca aja. Ya, baca surah 4 ayat 153 sampai 157, Anda baca Al-Araf ayat 155 sampai 157, sudah jelas di situ bahwa di dalam benaknya Muhammad, pamannya Musa dan Harun diberikan kitab Taurat, keponakannya dikasih kitab Injil, makanya deketan. Makanya Allah berkata kepada Musa, kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Lah kan kitab Injil belum turun kalau yang dimaksud dengan Isa Al-Masih ini adalah Yesus Kristus. Dan tadi satu lagi dikatakan, Sofiatul, apakah kamu mengatakan ada Maryam yang lain, Maryam saudara perempuan Harun yang adalah seorang nabiah? Maryam yang ada di dalam Alkitab, yang ada saudara perempuan Harun dan Musa anaknya Amram, itu tidak punya suami, tidak pernah menikah. Ya, kamu baca teologi Yahudi, kamu baca kitab tafsir, kamu baca Talmud mereka. Nabiah Maryam tidak punya suami, tidak pernah menikah, dan Muhammad itu bingung antara Maryam saudara perempuan Harun dan Musa di dalam Alkitab kita yang adalah anaknya Amran, kalau dalam Quranmu adalah anaknya Imron, dengan Maryam ibunya Yesus Kristus yang hidupnya 1400 tahun kemudian. Makanya orang-orang Kristen Najran dan Kab Al-Ahbar mengatakan, loh bagaimana mungkin kamu mengatakan Maryam ini saudara perempuan Harun? Sedangkan jarak antara mereka itu ribuan tahun, 600 tahun kata si Kab Al-Ahbar, tepatnya 1400 tahun. Ya, ini saya belum lihatkan siapa sih yang menyuruh membunuh Isa. Sebentar, saya lihatkan dulu nih nabi siapa yang dibunuh. Waktunya bisa di-post dulu nggak? Halo. Bisa terlihatkan nih. Sisa 30 detik. Bentar. Bentar. Saya mau lihat
Batin. Yang menyuruh membunuh Isa itu Raja Daud. Bentar ya. Gue mesti bacain satu-satu nih. Bentar. Mungkin nanti bisa, Bu. Iya, nanti aja, Bu. Iya, udah deh. Sambung dulu yang lain. Aku sedikit aja. Sisa 30 detik ya. Iya, aku cepat aja nih. Lanjut. Ini Farhan, ini kau simak lah ya. Pengorbanan Yesus dengan agama Farhan klaim. Kau lihatlah. Kurban yang kau klaim itu bagaimana, Bu? Apa dampaknya bagi manusia? Apakah setelah dia dikorbankan masih hidup lagi, dia bangkit naik ke surga? Apakah dia menyediakan surga? Apakah dia masih datang di akhir zaman menjadi raja hakim yang adil? Kau jawablah ini. Hanya Yesus pengorbanannya yang berbeda dari semua. Jadi kalau kau samakan pengorbanan Yesus dengan agamamu yang kau klaim itu, berarti kamu berpikir pakai kepala atau pakai apa ini? Heran aku lihat kau. Baik. Makin malam makin memanas Pak Awi. Apa Ya, perlu kita diingat? mungkin berapa putaran lagi ke depan ya, karena saya lihat untuk tema ini mutar-mutar di situ saja. Mudah-mudahan narasumber muslim ini bisa mengkantar apa pernyataan Pak Sugiharto dengan Bang Erben tadi ya. Karena Bang Erben sudah menembak kurban agak berbeda, karena dalam Islam tidak ada kurban manusia, Bang Erben, jadi tidak tepat tadi itu anunya, apa namanya, powerpointnya. Silakan Bang Farhan duluan. Unmute. Oke, terima kasih ya. Saya minta moderator tolong jangan dijalankan dulu Ali Imran ayat 55. Tadi tujuan Supriyatul, saya selalu fokus sama Supriyatul aja untuk mematahkan logika dia. Ya, bahwa apa yang dikatakan itu katanya tuduhan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Ali Imran jelas dikatakan di sana bahwa Isa tidak dibunuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau ada tuduhan dibunuh kalau itu di dalam Al-Qur'anul Karim Isa alaihissalam diangkat? Kan nggak masuk logika argumentasinya kayak gimana gitu. Bingung saya mengikuti alur pikiran dia ini. Ya, anti mainstream ini kayaknya orangnya ini ya. Anti mainstream, artinya anti mainstream itu logikanya nggak jalan gitu kan. Manusia kan harusnya logikanya jalan. Di situ di Ali Imran 55 dikatakan apa? Dikatakan bahwa wahai Isa, kamu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kejadian dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, narasi yang dibangun oleh Supriyatul tadi ya tentang buku itu, dia mempromosikan buku-buku itu banyak. Kalau buku-buku yang mau ini ya, buku-buku kayak gitu banyak. Tetapi apakah itu menjadi landasan keimanan umat Islam? Tentu tidak. Kalau saya ya, para umat Kristen, tolong beli baca Bible 1928. Itu isinya romantis banget, bagus banget isinya ya. Di sana ada tangan Tuhan ya yang mengobok-ngobok. Kalau saya katakan seperti itu gimana? Kan nggak pantas juga. Referensi buku adalah apa yang menjadi kevalitan itu disepakati. Kalau di dalam Islam itu namanya jumhur ulama, pendapat-pendapat para ulama, jumhur ulama. Nah, kalau kamu menggunakan narasi-narasi seperti itu, artinya apa yang kamu bawa ini patah dengan logika kamu sendiri. Atau memang nggak punya logika ya? Dalam hal ini, Islam sangat jelas menarasikan bahwa yang dihukum saat itu adalah umatnya Musa yang pertama kali ingin melihat Tuhannya, sehingga gunung Sur saat itu ya, Tursina itu kalau kamu bisa ya, kalau gunung itu nanti tidak meledak ketika tidak terjadi ledakan di gunung itu ketika aku ini muncul, maka kamu bisa menyaksikan. Ternyata nggak bisa, karena memang begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin menjelma menjadi makhluk. Beda sama ajaran-ajaran yang pagan, biasanya itu menarasikan Tuhannya itu kelihatan di matanya. Itu udah standar pagan seperti itu memang. Terus masalah kurban si Erben. Iya benar Erben, kita berbeda. Islam nggak pernah namanya mengorbankan manusia, itu kekejaman. Nanti di putaran berikutnya akan saya kasih bukti ritual-ritual korban yang mengorbankan manusia itu selalu iblis. Di Afrika ada, di Amerika Latin ada, bahkan dulu di Indonesia pernah ada, nenek moyang kita dulu purbakala itu pernah melakukan tindakan-tindakan seperti itu, dan itu adalah ritual iblis. Ya, kalau kamu mengatakan korban, ya kami mengikuti apa yang dilakukan Yahudi, kami mengorbankan binatang. Apakah ada gunanya? Ada. Satu, dagingnya dibagikan kepada kaum duafa, kaum fakir miskin. Gunanya apa? Mereka merasakan kenikmatan makan daging yang belum tentu mereka nikmati setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda ketaatan kami kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada kami intinya adalah berbagi kenikmatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya kenapa dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu ya. Dan dari kurban itu adalah tanda ketaatan kami, ketundukan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berkorban seperti itu, bukan mengorbankan Tuhannya. Jangankan Tuhan, mengorbankan manusia aja udah nggak layak. Ini Tuhannya dikorbankan. Coba deh yang masih berpikir akal sehat, sehatkan akal pikiran kalian. Masuk akal gak Tuhan dikorbankan untuk penebusan dosa? Kan itu kekejaman, kekejian. Hanya orang-orang terkutuk yang menggunakan narasi ini sebagai tanda dia bebas dari hukuman dosa. Oke, silakan Bang Tristan. Saya mau Tristan, silakan.
Banyak tadi narasi apa itu Anissa ya silakan. Gitu ya, tadi ada yang mengatakan apa Maryam Baitul Maqdis ya, itu Maryam ayat berapa tuh ya, 16 ya, beritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam yang mengasingkan diri pergi ke arah timur Baitul Maqdis. Cek benar nggak sejarah Quran ini ya? Mungkin Qurannya salah ya. Bagaimana ya? Kita lihat dulu ya. Ini Maria ketemu Elizabeth nanti. Ini Israel ya. Dikatakan di sini timurnya adalah ingat ya. Bagian timurnya adalah Suriah, Lebanon. Berarti arah sana ya. Arah sini ya betul ya. Nah, ini Suriah yang di atas ini ya. Bisa dikonfirmasi ya. Ini Israel kan. Atasnya itu Suriah ya. Timurnya sana berarti. Kita cek. Ada yang tahu nggak Jericho ini? Nama kota apa? Ini tempat lahirnya Tuhan kalian loh, kawan-kawan Kristen. Jericho. Jericho ini tempat kebun kurma arah timur Yerusalem. Terus mau disalahin apanya lagi? Saya sebenarnya malas tuh ngulik-ngulik data ini. Sophia tuh yang terhormat dipaksa terus aku banyak belajar Sophia tuh. Aduh. Quran betul lagi. Cuma kesamaan nama atau dalam penafsiran itu adalah Ahlun, saya nolak Ahlun ya Ahlul Harun harusnya itu turunan, tapi ya Ukhta Harun kemungkinan besar Maryam alaihissalam itu memang punya saudara yang bernama Harun. Masa nggak boleh Yakub yang memperanakan Yusuf suami Maria, Yakub anaknya Ishak gitu kan? Enggak seperti itu kan. Kami juga nggak bodoh gitu. Yakub anaknya Yusuf, nggak mungkin lah di Matius 1 ayat 16 ya. Belum lagi yang masalah apa yang lain-lainnya, isu-isu yang lain tadi udah dijawab semua ya. Sophia tuh mau yang mana lagi gitu ya, mau yang mana lagi. Jadi Quran ini udah benar semua nih. Sekarang kasus apa lagi yang mau diangkat? Habis masalah Fir'aun selesai. Memang Solabat ini memang mengeluarkan cairan dari dalam tubuh, bukan salib. Memang betul di masa sebelum Masehi di Persia, tapi itu kan salib tang kayu, bukan salib di zaman Fir'aun. Beda lagi, memang beda. Di Papilus juga beda. Di Quran juga salib bukan salib palang kayu. Udah jelas ya semua ya. Insyaallah habis waktunya. Kita nggak pernah nanya nih yang Muslim. Pertanyaan saya nggak dijawab sama sekali. Baik, apakah kita bisa maju ke closing statement atau satu putaran lagi? Kayaknya closing. Itu closing kayaknya udah cukup kayaknya. Kayaknya muter-muter terus. Kita dulu langsung bergeser satu putaran lagi atau closing aja. Ini chat nggak bisa di mute. Terus gimana nih kita mau ngomong nggak bisa? Sabar. Saya mau kasih satu pemahaman untuk Farhan yang selalu membawa Alkitab 1928. Ya, dia selalu mengatakan ada loh Alkitab 1928 yang mengatakan demikian. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Anda bisa lihat ini share screen saya. Ini timernya udah jalan atau gimana? Sudah jalan, sudah bisa. Seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat Yesus sambil berseru, inikah kerjaan Mesias. Injil Matius 20 ayat 22 yang dikatakan Bible terbitan 1928. Menurut teman-teman Kristen ini ada nggak di dalam Alkitab teman-teman? Tidak ada. Jadi sudah jelas ya. Kamu sebagai seorang apologet yang mengaku menyebarkan Islam dengan kebenaran, kamu di sini sudah kalah mutlak telak, ya, karena pikiran kamu selangkangan seperti junjunganmu. Makanya saya kasih tahu Anda, saya ini selalu nih, Farhan selalu dari dulu udah berapa tahun tuh selalu bawa ini kalau kalah debat. Lihat ini ya, Alkitab terjemahan Melayu yang diproduksi 1928 nggak ada. Yang mendekati tahun 1928 itu diproduksi tahun 1912, 1929 dan 1949 untuk Matius 20 ayat 22 bunyinya, maka jawab Isa serta berkata dia, kamu tahu bahwa yang kamu pinta itu, bolehkah kamu meminum cawan minuman yang akan minum kelak? Maka katanya kepadanya boleh. Ya. Jadi tidak ada Alkitab Melayu Indonesia terbitan 1928. Yang ada adalah Celeber dan The British and Foreign Bible Society London tahun 1912, 1929 dan 1949. Ini saya ambil dari tempatnya Sarapan Pagi Burita Wahyu. Ya, kemudian di dalam terbitan tahun 1913 juga sama bunyinya. Tetapi Isa jawab kata, kamu semua tak tahu apa kamu ada minta, bolehkah kamu minum dari cawan yang Sahya ini nanti minum. Ini ejaan lama semua nih, ya. Jadi nggak ada yang kamu katakan seperti ini, Farhan. Kamu itu, saya heran ya sama kamu ya.
Saya heran, orang yang katanya menonton channel kamu bisa membawa ke jalan yang lurus, membawa ke surga, hancur. Ya, saya tidak akan berani masuk ke dunia apologet kalau hidup saya tidak beres. Ya, kalau saya masih menyebarkan fitnah kayak kamu, ya, mengeluarkan data palsu dan bohong. Hanya orang yang tulus hatinya, yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Jadi ketika kamu bicara di dalam channel YouTube, itu kita bukan bicara kuliner. Kamu dan saya tidak bicara soal masak-memasak. Kamu dan saya tidak bicara ya soal fashion. Kamu dan saya bicara soal hidup, mati, surga, dan neraka. Dan di dalam persoalan hidup, mati, surga, dan neraka, tidak boleh ada yang disebarkan dengan kebohongan. Ya, jadi kalau hidupmu nggak beres, ngapain kamu bicara soal Tuhan? Ya, mana ada orang yang percaya membawa kamu ke surga? Hah? Mana ada orang yang percaya yang akan ikuti perkataan kamu? Saya harap saudara muslim, saya rasa generasi milenial sudah jauh lebih cerdas. Anda bisa membedakan mana yang bohong dan mana yang tidak. Dan Tristan, ini jawaban saya buat kamu. Tadi kamu mengatakan apa tadi? Quran tidak ada yang salah sejarah. Salah sejarahnya itu banyak sekali. Makanya tadi Muhammad Ahmad Kalafulo, seorang doktor di Al-Azhar University, membuat buku Quran bukan kitab sejarah. Karena apa? Nggak cocok. Nggak cocok. Saya tanya sama muslim-muslim, tokoh di dalam Quran itu tokoh sejarah apa tokoh dunia dongeng? Mereka kesulitan untuk menjawab. Barusan tadi loh siang saya di TikTok, saya tanya tokoh di dalam Quranmu itu tokoh sejarah apa tokoh dongeng? Nggak bisa jawab. Dan itu bukan cuma satu. Kemarin saya tanya muslimnya juga bingung sama bingungnya. Ketika saya tanya itu tokoh di dalam Quran yang ditulis itu tokoh sejarah apa tokoh dongeng? Nggak bisa jawab. Jawabannya muter, belak-belok. Kenapa? Karena ketika kita cocokin, nggak ada sejarahnya, itu histori. Kitab Injil diberikan ketika Isa masih nenen. Orang Samaria membuat anak lembu emas zaman Musa. Ada Musa sambar petir. Ada batu yang membawa lari baju Musa. Ada Haman pada waktu zaman Firaun membangun piramida. Ada Dzulkarnain yang menemukan tempat matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Ada Sulaiman bisa naik karpet terbang yang memuat 16.000 orang. Ada Sulaiman mati pegangan kayu sampai dimakan rayap 1 tahun, tidak ada yang tahu. Dan Anda mengatakan Anda akademis, barusan Sarja Farhan berdebat mengatakan tembok Gog dan Magog itu adalah tembok Cina. Nah ini apa enggak dunia manusia dan dunia jin tertawa? Bagaimana kamu bisa mempertahankan imanmu di atas kitab dongeng? Iman itu harus mempunyai data dan fakta dan sejarah yang jelas. Maaf Bu, saya minta Farhan minta untuk menampilkan ininya, link Talmudnya yang dari tadi. Kalau dia belum menampilkan, tolong jangan kasih dia bicara, gitu aja dari saya. Enggak. Lanjut siapa Bu? Ya aku cuma minta itu aja. Udah jangan ributkan linknya lagi, manfaatkan. Karena kita kalau memang dia yang penting kita sudah minta, kalau dia tidak kasih ya sudah. Ya udah, oke. Nah, ini di link ini saya menunjukkan ini ada Maria ini dalam kitab Lukas ya. Kitab Lukas pasal 24 ayat 10. Perempuan-perempuan ada Maria dari Magdala, Maria Magdalena, dan ada Maria ibu Yakobus, belum lagi Maria ibu Yesus. Dan kita juga tahu ada Maria saudaranya Marta ya. Itu ada banyak Maria, tapi lucunya di dalam Islam memang cuma ada satu Maryam, dan itu mereka tertukar-tukar dengan saudara Musa ya. Nah ini saya juga menunjukkan kepada Farhan tentang korban ya. Anda baca Yesaya 53, nubuatan 700 tahun sebelum Yesus lahir ya. Ini tentang siapa ini? Ini tentang siapa? Maklum lah bro, mereka kan bukan umat sejarah. Ya, apakah ini tentang binatang? Apakah ini tentang binatang? Ya, apakah ini tentang binatang? Ini Anda bantah ini dulu kalau ngomong tentang korban ya. Terus tentang Talmud Gittin, saya coba tunjukkan Anda. Cari ini kata ya yang tadi saya tunjukkan Talmud Gittin. Cari kata Yesu. Nggak ada Yesu, nggak ada Yesus, nggak ada Jesus. Mana yang disebut Yesus di sini? Mana? Ya, Anda coba tunjukkan itu aja linknya dulu, silakan. Waktu Bro Eben, jadi memang mereka ini susah untuk memahami makna korban itu. Jangan dia cuma menyebarkan hoax saja itu. Jangan. Oke, lanjut. Closing lah. Silakan. Siarnya cuma menggunakan hoax doang gitu. Iya, closing aja udah. Dan Alkitab 1928 ejaannya ejaan yang disempurnakan. Kalau itu. Iya, bagaimana mungkin? Bukannya pakai ejaan lama. Tolong bantu buka mic-nya Bang Farhan dengan Pak Ustaz. Ini masuk sesi closing statement, sekiranya closingnya pihak muslim bisa menyampaikan kebenaran saja ya dari apa yang tadi di aku mute dulu ya, diskusikan. Ya kalau masih ada waktu kan Bro Farhan, setelah linknya
Soalnya para penonton juga ini supaya bro nggak terbukti banget. Sebentar, aduh saya di closing tidak lagi membuat satu pertanyaan atau membuat satu semacam serangan begitu dalam tanda kutip, tapi closing lebih bersifat lebih kepada lebih kepada apa sih ya, pertemanan saja, menyampaikan apresiasi dan bolehlah memberikan penekanan substantif tapi tidak lagi ada pertanyaan atau serangan gitu ya. Mungkin dari supaya adil silahkan dari pihak Kristen dulu ya yang tadi menyampaikan pertanyaan di awal. Silakan dari pihak Kristen, waktu 7 menit untuk closing statement. Ayo Ibu Sophie dulu Bu. Ibu Sophie closing statement Bu. Dibuka dong Ibu Sophie kayaknya. Sudah bisa buka sendiri. Oh iya. Jadi gini ya, kalau berbicara Alkitab itu memang kalau ditinjau dari sejarah, Alkitab itu historis. Walaupun tidak semua sejarah dunia tertulis, tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu bisa dilihat di dalam sejarah. Itu artinya bahwa Allah kita berkarya di tengah-tengah sejarah, sehingga orang yang percaya kepada Allah itu bisa membawa peradaban yang maju. Dan itu dibuktikan dengan bahwa 65% orang di dunia ini yang mendapatkan penghargaan karena karyanya itu adalah orang-orang Kristen. Kemudian orang Yahudi sebanyak 15%, kemudian ateis, dan yang lainnya itu hanya 1% Jadi itu menegaskan bahwa kebenaran Alkitab ini kebenaran yang historis dan kebenaran yang imanen. Bahwa Alkitab itu menyatakan siapa Yesus itu, bagaimana dia hadir, apa karyanya, apa janjinya dan segalanya, itu memang semuanya dibuktikan. Itu aja dari saya, Coach Charlie sama Ibu Sophie lanjut. Ya, aku sebentar cuma bilang itu aja. Jadi kita harus bisa memverifikasi sumber-sumber, jangan cuma menggunakan blogspot ataupun cuma menggunakan hoax ya. Di zaman sekarang itu banyak hoax bertebaran, tetapi kita harus bisa memverifikasi dengan menggunakan link-link asli dan kita memeriksa keasliannya ya. Terus juga ya tentang Yesus disalibkan itu sudah fakta sejarah yang tidak terpungkiri dan sudah dibuktikan bukan cuma dari Alkitab, tapi ada fakta non Alkitabiah secara sejarah itu membuktikan. Lalu ada pada abad ke-7 ada yang mengatakan ini tidak disalibkan, tapi yang diserupakan yang disalibkan itu tidak bisa kita buktikan kebenarannya ya. Kalau Alkitab memang sudah terbukti ya. Itu aja dari saya, silakan dari yang lain. Ibu Sophie silakan. Ibu Sophie silakan Bu, masih ada waktu dihabiskan. Ya, aku rasa iya, lanjut Bu. Ini apa sih, ini penutup bukan? Ya, closing statement aja. Jadi apa yang Ibu mau tegaskan, tapi tidak menyerang lagi, tapi menegaskan apa yang sudah kita sampaikan aja. Iya, jadi dari data-data itu saya harap Anda jangan percaya mana-mana teman-teman. Ya. Jadi pendengar semua yang di YouTube, Anda harus meneliti sendiri yang namanya Quran. Ya, jadi data-data yang kita sampaikan itu Anda bisa meneliti sendiri dan mengecek sendiri apakah benar data-data yang kita sampaikan. Karena keselamatan tuh nggak gandeng-gandengan teman-teman ya, urusan pribadi. Saya rasa pesan saya cuma itu, bahwa hanya Injil yang asli yang bisa membawa Anda pada keselamatan yang sejati. Dan saya sangat percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, dan Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Injil adalah Yesus sendiri, kabar baik adalah Yesus sendiri, bahwa dia Tuhan dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16, He is the God in the flesh, Allah yang zohir. Ya, Jesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, atau Allah yang zohir dari Allah yang batin. Dan Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, teman-teman sudah menyimak dan saya juga sudah menyimak, dan kira-kira apa yang menjadi respon teman-teman terkait video tersebut, tuliskan di kolom komentar. Siapapun kamu, entah kamu muslim, entah kamu Kristen, atau siapa saja yang mendengar dan mau belajar, tuliskan di kolom komentar. Tidak usah menghina, tidak penting menghina, karena dari sana tidak ada faedahnya. Ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita garis bawahi. Saya pikir ya, bahwa apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah sangat-sangat sederhana membahasakannya, bahkan mudah sekali dipahami. Tetapi ketika diminta jawaban dan dijawab dengan elegan, maka jawaban itu seolah-olah tak berguna, karena dia tidak sama sekali memahami, bahkan bukan nggak memahami sebenarnya, tapi kemungkinan besar dia sebenarnya tidak mau belajar tentang apa yang disampaikan, karena tujuannya bukan untuk tahu tentang kekristenan,
bukan untuk tahu tentang kekristenan, melainkan hanya untuk mencari gara-gara kalau bahasa kasarnya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan sudah sangat sederhana, renyah, tinggal memahami. Dia nggak tahu, bahkan dia tidak memperhatikan dari setiap argumennya. Berulang-ulang kali dipaparkan hal yang sama, toh juga dia tidak mengerti, tidak memahaminya. Ini kan fatal, teman-teman. Nah, selanjutnya dengarkan video ini, pasti dicerdaskan dan mendapatkan informasi yang lengkap dan berbobot. Dan kali ini saya kata telak, malu melihatnya, malu mendengarnya. Karena apa? Akhirnya dia terbungkam sendiri. Dia tidak dapat menjawab. Karena apa? Dia comot, sedangkan di ayat Alkitab itu penuh dengan makna yang tidak dilepaskan dari ayat-ayat sesudah dan sebelumnya. Itu berkaitan secara total. Jadi berhentilah untuk membahas tentang kekristenan. Nanti dibongkar moralitas dan juga kehidupan sang baginda, malah kalian ngamuk-ngamuk begitu ya. Daripada Anda sibuk membahas Alkitab, mencomot-comot ya, dan menunjukkan kebodohan-kebodohan kalian, lebih baik Anda itu belajar dan mengajarkan tentang keyakinan Anda kepada banyak orang. Tapi saya yakin ketika ada banyak muslim yang mendengarkan video ini, perdebatan ini, mereka akan sadari betapa renyah, betapa simpelnya penjelasan dari apologet Kristen tersebut untuk dijadikan pembanding dalam keyakinanmu untuk melihat bahwa Kristus sangat mengasihimu. Kiranya melalui video ini ada banyak orang yang disadarkan, dicerahkan, dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kamu sadar dan bertobat dan terima Yesus ya. Gitu. Jadi teman-teman, dukung channel ini, subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.